Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 482, Lembah Musim Semi Perak. Karena kakak magang senior adalah keturunan dari Grandmaster Liu Yin, rekan magang junior secara alami akan mematuhi perintahmu. Saya datang dari tempat yang disebut Pulau Yunchuan, yang termasuk dalam wilayah laut. Liu Ming memikirkannya sebentar, lalu dia mengatur kata-katanya dan menceritakan kisah yang sama, yang dia pegang pada penguasa puncak Piao Miao, untuk gadis di hadapannya. Setelah Long Yanfei mendengarkannya, dia menunjukkan tatapan serius. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan. Klan saya telah mencari keberadaan nenek moyang kita selama ribuan tahun. Hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Junior Fellow Apprentice Liu karena telah memberi tahu saya. Ini dianggap memenuhi keinginan klan saya. Petik 2. Magang kakak perempuan senior tidak harus sopan. Senior Liu Yin sangat baik padaku, jadi mengatakan yang sebenarnya adalah tugasku. Liu Ming dengan cepat menjawab. Rekan muda magang Liu adalah murid leluhur kita. Bisakah Anda mengikuti saya ke Family Long di Silver Spring Valley? Nenek mendengar tentang masalah leluhur, jadi dia ingin bertemu langsung dengan Junior Fellow Apprentice Liu. Wanita ini memikirkannya sebentar, lalu dia berkata dengan mata berkedip-kedip. Ini adalah tugas saya, tetapi saya baru saja bergabung dengan Sekte Taiking tidak lama, dan saya memiliki beberapa hal untuk ditangani sekarang. Bisakah Anda menunggu beberapa hari? Saya akan mengunjunginya secara langsung. Hati Liu Ming bergetar, tapi ekspresinya tetap tenang. Baiklah, kalau begitu kita tunggu sebentar. Saya akan berkunjung lagi. Long Yanfei sedikit kecewa ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia segera memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum. Liu Ming secara alami mengangguk lagi dan lagi. Setelah keduanya mengobrol untuk beberapa kata lagi, Long Yanfei terbang menjauh. Liu Ming menghela nafas lega setelah melihat wanita itu pergi, lalu dia kembali ke rumah gua. Dia mondar-mandir di kamar tidur beberapa kali. Setelah lama merenung, dia menghela nafas dan terus tertidur kembali. Dini hari ketiga, Liu Ming bangun. Untuk waktu berikutnya, dia pergi ke pasar sekte dan membeli sejumlah jimat dan ramuan yang dibutuhkan untuk mengolah penjara neraka naga harimau. Setelah itu, ia segera mulai mengolah teknik ini secara tertutup. Sekarang dia telah memadatkan embrio Sumeru Void Sword. Hal terpenting saat ini adalah secara alami meningkatkan kekuatan spiritualnya sesegera mungkin. Sekarang batas waktu untuk gelembung misterius di tubuhnya untuk menyerap kekuatan spiritual waktu berikutnya hampir habis. Namun, ketika Liu Ming berlatih di balik pintu tertutup, para murid luar mulai menyebarkan beberapa rumor tentang dia. Di aula luar Aula Suan. Saat itu tengah hari, banyak murid berkumpul di sini dalam kelompok kecil untuk memilih misi pemberitahuan luar. Untuk pelatihan masa depan mereka, mereka bekerja keras untuk mengumpulkan poin kontribusi. Senior Fellow Apprentice Zhang, pernahkah Anda mendengar desas-desus yang dibicarakan semua orang baru-baru ini? Seorang murid biasa yang tampak agak celaka berbisik kepada rekan di sampingnya. Rumor yang mana? Senior Fellow Apprentice Zhang bertanya sambil melihat pemberitahuan Suan. Apakah kamu tidak tahu? Tianchan Tongzi, yang berperingkat lebih dari 100 dalam daftar hidup dan mati pintu luar, terbunuh. Dikatakan bahwa orang yang membunuhnya hanyalah murid luar pendatang baru. Pria berwajah malang itu tersenyum dan berkata, Tanchan Tongzi, seseorang bisa membunuh orang ini. Senior Fellow Apprentice Zhang jelas mengenal Tianchan Tongzi. Dia akhirnya mengambil perhatiannya kembali dari pemberitahuan Suan dan bertanya dengan cepat. Tentu saja, itu benar. Kemarin, ketika saya pergi ke Gunung Nanpan untuk sebuah misi, saya mendengarnya secara pribadi dari Senior Fellow Apprentice Yan. Senior Fellow Apprentice Yan dan Senior Sister Apprentice Sue, serta beberapa murid baru lainnya di halaman luar pergi ke Black Sun Mountain Range untuk berburu biskin, dan mereka bertemu Tianchan Tongzi secara kebetulan. Setelah berkelahi, Senior Fellow Apprentice Yan dan yang lainnya hilang. 3 lainnya bahkan mati di tangan Tianchan Tongzi. Pria berwajah malang itu melihat bahwa yang lain tertarik, dia segera berkata dengan sombong. Lalu apa yang terjadi? Sebelum Senior Fellow Apprentice Zhang bisa bertanya, orang lain di sebelahnya mau tidak mau bertanya. Kerumunan di sekitarnya berangsur-angsur berkumpul ketika mereka mendengar itu. Ketika pria berwajah malang itu melihat begitu banyak orang memandangnya, dia segera menyegarkan diri dan berdeham.
Dia melanjutkan dengan puas, berbicara tentang situasi pada hari itu sangat kritis. Ketika senior fellow apprentice Yan dan yang lainnya berada dalam situasi putus asa, seorang murid luar muda datang dengan embusan dan raungan. Dia melemparkan senjata spiritual emas, adapun apa senjata spiritual, senior fellow magang Yan tidak bisa melihatnya dengan jelas, dengan hanya beberapa manuver, Tianchan Tongzi ditebas menjadi 18 bagian. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Pria berwajah malang itu berbicara dengan penuh semangat seolah-olah dia yang melakukannya, tetapi orang-orang di sekitar tampaknya tidak membelinya. Yu tua, kecanduan mendongeng Anda kambuh lagi kan? Di mana kamu mendengar drama itu? Petik 2. Itu benar, seberapa licik Tianchan Tongzi. Bahkan senior fellow apprentice Zhou yang berada di 30 teratas dari pintu luar telah melacaknya selama beberapa bulan, tetapi dia akhirnya gagal melakukannya. Petik 2. Ya, bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Dia bahkan mati di tangan murid luar yang baru. Apa yang saya katakan itu benar. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya sendiri pada senior fellow apprentice Yan Ming. Pria berwajah malang itu berdebat dengan wajah merah. Murid sekte Taiking biasa lainnya di sekitarnya secara alami meragukan apa yang mereka katakan. Pada saat yang sama, di sebuah rumah gua, 3 pria yang mengenakan kostum murid luar sedang duduk bersama, minum teh dan mengobrol. Di antara ketiganya, seorang pria yang sangat muda dengan alis dan mata tajam sedang duduk di kursi utama. Jika murid luar hadir, dia bisa mengenali sekilas bahwa orang ini adalah Wang Tianheng di peringkat 10 dalam kompetisi besar terakhir dari murid luar. Saudara Wang, dikatakan bahwa Tianchan Tongzi, yang telah hidup dalam daftar hidup dan mati selama lebih dari 10 tahun, akhirnya terbunuh. Seorang pria berotot duduk di seberang kata Wang Tianheng. Orang ini memiliki wajah persegi, tetapi dagunya berjanggut lebat. Orang jahat ini telah membunuh banyak murid sekte Taiking kita. Saya ingin menyingkirkannya sejak lama, tetapi saya tidak pernah punya waktu. Seseorang melakukannya lebih dulu, tetapi saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Wang Tianheng mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Dikatakan bahwa itu adalah murid luar Piaohong Courtyard baru yang disebut Liu Ming. Senior fellow apprentice Hua juga merupakan murid Piaohong Courtyard, jadi kamu pasti sudah mengetahui hal ini dengan benar. Pria berjanggut itu tersenyum sedikit dan berkata kepada pria muda yang duduk di sisi lain. Orang ini juga tampaknya baru berusia 20-an, tetapi rambutnya setengah hitam dan setengah putih, terlihat agak aneh. Ya, saya juga mendengar beberapa rekan magang junior dari luar menyebutkan ini sebelumnya. Jika dia bisa membunuh Tianchan Tongzi di pertemuan pertama, kekuatannya pasti sangat luar biasa. Senior fellow apprentice Hua melirik Wang Tianheng dari sudut matanya dan berkata dengan setengah tersenyum. Ketika Wang Tianheng mendengar kata-kata itu, wajahnya tenggelam dan mencibir, ini hanya rumor. Di hadapan kekuatan absolut, apa yang bisa dilakukan oleh murid pendatang baru? Pria berjanggut dan senior fellow apprentice Hua saling memandang, lalu menoleh dengan suara bulat dan terus minum teh. Tentu, Liu Ming tidak tahu tentang komentar ini dari dunia luar. Setiap hari, dia masih mundur di rumah gua untuk mengolah penjara neraka naga harimau. Sampai 2 bulan kemudian, lampu hijau melintas dari langit dan mendarat di depan rumah gua Liu Ming. Cahaya biru menyatu, memperlihatkan seorang gadis muda. Orang itu adalah Long Yanfei. Ketika Liu Ming melihat senior sister apprentice Long lagi, dia hanya bisa tercengang. Sejak terakhir kali gadis itu pergi, dia akan datang ke sini hampir setiap 10 hari dalam 2 bulan terakhir. Meskipun dia tinggal untuk waktu yang singkat, dia hanya berbicara dengan santai tentang pelatihan di Sekte Taiking dengan Liu Ming, tetapi pada akhirnya, dia akan mengundangnya untuk mengunjungi lembah mata air perak untuk berbicara dengan neneknya. Kali ini, setelah wanita itu membuat undangan lagi, Liu Ming hanya bisa mengangguk setuju. Wanita itu secara alami sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu keduanya terbang menuju Gunung Seribu Roh. Sejak insiden Tianchan Tongzi menyebar di halaman luar, Liu Ming juga menjadi relatif terkemuka di antara para murid luar. Meskipun dia biasanya tinggal di rumah guanya, dikunjungi oleh kakak perempuan magang yang luar biasa seperti itu secara alami menarik perhatian banyak orang yang tertarik. Kali ini beberapa murid luar yang baru saja lewat melihat dia dan Long Yanfei pergi bersama. Berita ini segera menyebar dengan cepat di sekte,
yang secara alami menimbulkan sensasi. Di puncak Piao Miao, di rumah gua. Jadi, Junior Sister Apprentice Long pergi mencari anak bernama Liu Ming lagi, dan mereka berdua pergi bersama. Di lobi rumah gua, seorang pemuda tampan mengenakan kostum murid batin sedang duduk di kursi dengan wajah murung. Tepatnya, kejadian ini dikonfirmasi oleh beberapa rekan magang junior di Piao Hong Courtyard. Itu benar sekali. Seorang pria pendek berpakaian sebagai murid luar berdiri di depan pemuda itu. Dia tampak hormat. Dia jelas sedikit takut pada pemuda itu. Pak, terdengar suara renyah. Cangkir batu giok di tangan pemuda itu hancur berkeping-keping dengan kekuatan besar, berubah menjadi bubuk dan jatuh. Pada saat yang sama, Liu Ming mengikuti Long Yanfei. Setelah terbang di atas beberapa gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda, matanya tiba-tiba menyala. Sebuah lembah hijau zamrud yang subur muncul di depannya. Sekitar setengah dari lembah ditempati oleh danau biru pucat. Melihat sekeliling, kabut putih samar menutupi danau. Dan di tengah danau ini, ada mata air besar yang terus menyemburkan mata air, dan suara gemericik air bisa terdengar dari jauh. Pilar pegas yang memancar tingginya sekitar beberapa puluh meter. Di bawah pantulan sinar matahari, itu bersinar dengan cahaya perak sebening kristal, dan dikelilingi oleh kabut putih, membuatnya terlihat sangat ajaib. Ini harus menjadi lembah musim semi perak dalam kata-kata Long Yanfei tanpa keraguan. Setelah beberapa saat, Liu Ming dan Liu Ming mendarat di pintu masuk lembah, lalu mereka berjalan di sepanjang jalan berliku menuju lembah. Setelah melintasi jembatan batu di atas tetesan air, keduanya tiba di beberapa pondok yang tampaknya sederhana. Di satu sisi pondok ada ladang obat seukuran hektar. Itu ditanami dengan berbagai rumput roh, dan di belakangnya ada pohon kuno yang penuh dengan buah-buahan berwarna merah muda pucat. Di sisi lain ada halaman kecil, kecuali meja batu dan beberapa bangku batu, ada beberapa pot bunga merah menyala yang menarik perhatian. Ini adalah lembah musim semi perak yang terkenal di Gunung Seribu Roh. Bab 483, Kecurigaan. Long Yanfei dengan lembut mengangkat satu tangan, dan pintu sebuah pondok terbuka dengan sendirinya. Dia kemudian dengan lembut melangkah ke dalam rumah. Liu Ming mengikuti dari belakang. Rekan muda magang Liu, tolong tunggu sebentar di sini, saya akan pergi dan memberitahu nenek saya. Long Yanfei memanggil Liu Ming untuk duduk dan berjalan menuju bagian belakang pondok. Liu Ming mengangguk. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa rumah itu tidak besar. Panjang dan lebarnya hanya sekitar 60 meter. Meski pajangan di dalam rumah sederhana, meja, kursi, dan lainnya juga sudah tersedia. Itu tampak seperti ruang tamu. Di dinding di salah satu sisi rumah, sebuah lukisan tua yang tergantung di dinding menarik perhatiannya. Orang dalam lukisan itu adalah seorang pemuda gagah berani dengan jubah hijau dan pedang terhunus di punggungnya. Sebuah gas hitam samar berlama-lama di tubuhnya. Ada getaran sengit dan heroik di antara alisnya, yang samar-samar mengungkapkan rasa penindasan. Batuk lembut mengganggu pandangan Liu Ming, dan Long Yanfei mendorong seorang wanita paruh baya di kursi roda melalui pintu. Nenek, ini adalah Junior Fellow Apprentice Liu, murid dari Great Grandfather Liu Yin. Long Yanfei berbisik kepada wanita paruh baya itu. Junior Liu Ming menyapa senior. Liu Ming melihat ini, dan dia buru-buru berdiri dan membungkukkan tangannya kepada wanita itu dengan hormat. Dia melirik dan menemukan bahwa nenek Long Yanfei di depannya adalah wanita yang sangat cantik dan anggun, tetapi tidak ada apapun di bawah rok panjangnya. Kakinya hilang. Dilihat dari auranya, dia sebenarnya berada di periode kristalisasi. Feier, pergi dan buatkan teh untuk tamu. Wanita itu tersenyum dan mengangguk, memberi isyarat kepada Liu Ming untuk duduk, dan kemudian berbalik untuk memesan Long Yanfei. Mendengar ini, Long Yanfei berbalik dan berjalan menuju ruang dalam lagi. Keponakan murid Liu, kakek buyutku, Liu Yin, secara tidak sengaja terlibat dalam badai luar angkasa hari itu. Menurut apa yang Anda katakan sebelumnya, dia tampaknya telah melayang ke tempat yang disebut benua Yunchuan dan mendirikan sekte hantu Savage. Bisakah Anda memberi saya detailnya? Katakan padaku bagaimana kakek hebat menerimamu sebagai murid. Wanita itu bertanya dengan ringan. Membalas senior, Grandmaster Liu Yin memang membuat Savage Ghost Sect saat itu, tetapi ketika junior bergabung dengan sekte tersebut, Grandmaster telah lama meninggal.
Junior hanya mengetahui tentang Grandmaster melalui kata-kata Master dan Master Sekte saya. Liu Ming menjawab dengan jujur. Kalau begitu, kamu baru saja bergabung dengan Sekte Hantu Savage. Bagaimana Anda mendapatkan penjara neraka naga harimau yang Anda latih? Bisakah itu diajarkan oleh keturunannya? Wanita itu masih bertanya dengan tenang setelah mendengar itu, tetapi matanya memancarkan sedikit keraguan. Grandmaster Liu Yin tidak mengajarkan teknik Sekte Taking apapun kepada murid-murid Sekte Hantu Savage, tetapi dia mengubah pembelajaran seumur hidupnya menjadi sepotong tembok bayangan untuk dipelajari generasi mendatang. Junior menemukan pikiran surgawi yang ditinggalkan oleh Grandmaster ketika saya sedang mempelajari tembok bayangan. Karena tidak banyak kekuatan yang tersisa di tembok bayangan, jadi Grandmaster Liu Yin hanya bisa mengajariku penjara neraka naga harimau. Dia memberitahu Junior tentang Sekte Taking, berharap Junior dapat membawa pesan kembali ke sektenya. Liu Ming berpikir, lalu dia dengan jujur menceritakan semuanya kepada wanita itu. Namun, dia tidak pernah menyebutkan apapun tentang embrio pedang Taigang. Pada saat ini, Long Yanfei datang dengan secangkir teh. Rekan muda magang Liu, tolong minum teh. Saya menanam teh roh ini sendiri, yang cukup efektif untuk meningkatkan kekuatan spiritual. Long Yanfei berkata, meletakkan cangkir teh di atas meja di sebelah Liu Ming, lalu dia berdiri di belakang wanita itu lagi. Terima kasih kakak magang senior Long. Liu Ming tidak berani mengabaikan dan berkata dengan sopan. Dia membuka tutup cangkir dan menyesapnya. Aroma wewangian memasuki tenggorokannya, dan dia segera merasa segar. Keponakan Liu, ketika Anda berkomunikasi dengan pikiran surgawi kakek saya, apakah dia menyebutkan sesuatu tentang roh embrio pedang? Atau, apakah Anda memiliki rumor serupa di Sekte Hantu Savage? Mata wanita itu berkilat, dia sebenarnya bertanya tentang roh embrio pedang. Liu Ming terkejut, tetapi dia segera menolak dengan ekspresi tenang, Grandmaster Liu Yin tidak menyebutkan ini. Ketika wanita itu mendengar jawaban Liu Ming, dia menunduk dan tidak bertanya lagi. Dia terus bertanya dengan ramah kepada Liu Ming tentang situasi dan perbuatan kakek hebat Liu Yin. Beberapa jam kemudian, Long Yanfei mengirimnya pergi dari lembah. Feier, bahwa Liu Ming telah pergi. Wanita cantik itu sedang menatap potret di dinding dengan serius. Ketika Long Yanfei melangkah ke pondok, dia langsung bertanya. Melapor kepada nenek, aku telah mengirimnya keluar dari lembah. Saya kembali setelah saya yakin dia telah pergi. Long Yanfei menjawab dengan hormat. Nenek buyutmu memiliki kata terakhir ketika dia sekarat, mengatakan bahwa ketika kakek buyutmu Liu Yin telah memadatkan embrio pedang Taigang sebelum dia hilang. Karena dia bukan seorang penggarap pedang, maka roh embrio pedang ini tentunya dipersiapkan untuk keturunannya. Dia tidak akan pernah menggunakannya sendiri. Karena Liu Ming telah melihat jejak pikiran surgawi yang ditinggalkan oleh kakek buyut Liu Yin, dan dia telah melewatinya penjara neraka naga harimau dan membiarkannya datang ke Sekte Taking untuknya, bagaimana mungkin dia tidak menyebutkan tentang roh embrio pedang yang penting ini. Wanita cantik itu mengerutkan kening dan berkata dengan wajah serius. Nenek, aku baru menyadari ekspresi tenang Junior Fellow Apprentice Liu ketika dia menjawab ini. Dia tidak terlihat seperti sedang berbohong. Long Yanfei menjawab dengan cemberut. Karena dia terlalu tenang, ini bahkan lebih mencurigakan. Feier, Anda harus mencoba untuk berhubungan lebih banyak dengan Liu Ming di masa depan. Lihat apakah kamu bisa menemukan kesempatan untuk mencari tahu keberadaan roh embrio pedang. Wanita parubaya itu berkata dengan nada memerintah. Ya, Feier mengerti. Long Yanfei setuju setelah mendengar ini. Liu Ming sekarang terbang ke rumah guanya. Dalam dialog sebelumnya, dia secara alami juga samar-samar merasakan kecurigaan wanita paruh baya itu padanya, tetapi dalam kasus ini, dia secara alami tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Setelah memikirkannya dengan cara ini, dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera mengubah gerakannya dan mengubah arah. Setelah sekitar selusin menit, Liu Ming datang ke aula putih abu-abu yang terletak di puncak gunung di suatu tempat. Aula ini sepertinya tidak terlalu besar. Ukurannya lebih dari 1000 meter, dan seluruh bangunan terbuat dari batu abu-abu dan putih. Aula segala hal, Liu Ming melihat plakat yang tergantung di pintu aula dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang disebut Hall of All Things sebenarnya adalah tempat yang menyediakan beberapa ramuan dan jimat untuk para murid. Sebagian besar eliksir dan jimat dari tingkat rendah ke tingkat atas dapat ditukar dengan poin kontribusi.
Dia segera masuk perlahan. Di aula saat ini, ada sekitar lusinan murid yang mengenakan berbagai kostum. Mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil di depan beberapa wakil murid. Beberapa menukar eliksir dan jimat yang mereka butuhkan, beberapa membisikkan sesuatu. Rekan muda magang Qin, saya mendengar bahwa puncak Piao Miao Anda baru-baru ini telah menerima murid batin yang sangat cantik, apakah itu benar? Tidak jauh dari sana, seorang pria kekar yang mengenakan kostum murid batin bertanya kepada pria muda tampan berjubah hijau lainnya. Itu benar, saya hanya belajar dari rekan magang senior. Menurut uraiannya, wanita ini baru berusia 20-an. Dia memiliki kulit yang halus dan kecantikannya tak tertandingi. Saya tidak sengaja melihat wanita ini beberapa hari yang lalu. Saya pikir hanya kata peri yang bisa menggambarkannya. Pria muda itu sudah tampak tergila-gila ketika membicarakan hal ini. Saya mendengar bahwa wanita itu memiliki fisik sucubus langit yang legendaris, yang dapat menyedot pikiran dan jiwa orang dengan kekuatan yang tidak terlihat. Apakah Anda terpengaruh oleh teknik ini? Melihat pemuda itu tergila-gila, ia buru-buru menepuk bahu pemuda itu. Fisik sucubus langit. Ketika pria kekar mengucapkan 3 kata ini, Liu Ming, yang sedang berjalan ke aula, terkejut. Apa yang dikatakan pihak lain adalah jialan, tapi dia tidak menyangka wanita ini bisa memasuki puncak Piao Miao dan menjadi murid batin dengan begitu mudah. Terima kasih rekan magang senior karena mengingatkan saya akan hal itu. Bahkan jika junior ini tidak memiliki fisik sucubus langit, penampilannya saja sudah cukup membuatku gila. Pada saat ini, pemuda itu menggelengkan kepalanya dan segera menjawab dengan senyum masam. Meskipun Liu Ming sedikit terkejut, ekspresinya tetap tidak berubah. Dia berjalan ke seorang wakil murid yang bertanggung jawab atas pertukaran eliksir. Setelah beberapa saat, Liu Ming berjalan keluar dari Hall of All Things, dan 5.000 poin kontribusinya yang tersisa semuanya ditukarkan menjadi berbagai ramuan yang dapat digunakan untuk menerobos periode kondensasi. Dia melihat botol-botol kecil di dalam tas dan mengangguk puas. Dia memberi isyarat dan terbang kembali ke rumah guanya. Setelah kembali ke rumah gua, Liu Ming membuat beberapa persiapan. Dia menutup pelat pintu pengunjung yang menurun, lalu dia berjalan ke ruang rahasia untuk berkonsentrasi dalam kultivasi. Waktu berlalu cepat. Liu Ming tidak meninggalkan rumah gua selama setahun. Pada awalnya, Long Yanfei akan mengunjungi Liu Ming di pintu rumah guanya setiap 10 hari, tetapi setelah melihat pintu tempat pengunjung yang menurun, dia datang setiap 2 atau 3 bulan sekali. Namun, dia selalu kecewa. Liu Ming secara alami tidak tahu apa-apa tentang ini. Pada hari ini, Liu Ming sedang duduk bersila di ruang rahasia rumah gua. Tiba-tiba, gas hitam bergemuruh keras. Tiba-tiba terbelah menjadi 2 kabut hitam yang mengalir ke atas. Dalam auman naga dan harimau, 2 kabut hitam berubah menjadi naga hitam dan harimau hitam yang berputar dan mengejar satu sama lain di ruang rahasia. Gas hitam yang keluar dari tubuh Liu Ming masih terus menyatu dengan naga dan harimau, membuat kedua tubuh itu berangsur-angsur mengeras. Saat keduanya terus berkeliaran, sosok mereka jauh lebih jelas dari sebelumnya. Naga kabut hitam mengeluarkan suara siulan, menyebabkan kabut hitam di sekitarnya berjatuhan, harimau kabut hitam juga menyebabkan gelombang fluktuasi ruang dimanapun ia lewat. Setelah beberapa saat, Liu Ming tiba-tiba membuka matanya dan berteriak ke langit. Tubuh dan anggota tubuhnya mengeluarkan suara berderak, dan sosoknya diperbesar hingga 50 meter. Di sisi lain, naga kabut hitam dan harimau sedikit menyusut. Sosok mereka juga menjadi jauh lebih jelas. Mereka mulai berkeliaran di sekitar permukaan tubuh Liu Ming. Pada saat ini, Liu Ming memiliki sosok yang kokoh, dengan otot dan tendon yang menonjol di permukaan. Di bawah belitan naga hitam dan harimau kabut, dia memancarkan aura seperti binatang buas yang mengerikan dan ganas. Matanya berkedip saat dia melepaskan tangannya. Naga dan harimau bangkit kembali. Setelah mereka bertemu di udara, mereka berubah menjadi 2 awan kabut hitam lagi dan kembali ke kepala Liu Ming. Bab 484, Rahasia Ras Alien. Pada titik ini, tingkat kedua dari penjara neraka naga harimau akhirnya dikuasai. Di bawah tangannya, dia merasakan kekuatan dan kekuatan fisiknya meningkat sebanyak sepertiga dibandingkan sebelumnya. Melihat ini, Liu Ming sedikit mengernyit. Matanya berkedip dengan ekspresi termenung. Meskipun tingkat kedua dari penjara neraka naga harimaunya telah tercapai,
tingkat kultivasinya sendiri masih sedikit untuk menembus tahap kondensasi tahap selanjutnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Liu Ming tidak buru-buru meninggalkan rumah gua, tetapi dia terus menstabilkan tingkat kedua penjara neraka naga harimau yang baru dilatih di ruang rahasia. Dia mencoba mencari cara untuk menerobos kemacetan. Tapi saat dia berkonsentrasi untuk berlatih, token sekte di lengan bajunya tiba-tiba menyala terus-menerus. Ketika dia menjentikkan lengan bajunya, mengeluarkannya dan menyuntikkan beberapa kekuatan spiritual ke dalam token, cahaya biru menyala, dan kemudian sebuah pesan samar datang darinya. Murid luar yang menerima pesan ini dengan cepat berkumpul di aula halaman Piao Hong. Meskipun dia tidak tahu apa masalah yang mendesak, karena dia bukan satu-satunya, pasti ada sesuatu yang penting untuk diumumkan. Liu Ming segera mengangkat lengan bajunya untuk mengumpulkan berbagai botol obat mujarab di tanah, lalu dia terbang ke arah halaman Piao Hong. Setelah setengah jam, Liu Ming datang ke aula halaman Piao Hong. Pada saat ini, 30 murid luar berkumpul di aula. Sebagian besar murid luar ini terlihat sangat muda. Yang muda baru berusia 15 atau 16 tahun, dan yang lebih tua baru berusia 27 atau 88 tahun. Dilihat dari aura yang mereka pancarkan, kultivasi mereka harus berkisar dari tahap awal hingga tahap selanjutnya dari keadaan kondensasi. Ada yang berbisik-bisik, ada yang melihat sekeliling, dan lebih banyak lagi yang duduk bersila dengan mata tertutup. Wakil Ketua, Liang Zhanghe, yang dilihat Liu Ming saat pertama kali melapor, berdiri di samping kursi utama. Tidak ada ekspresi di wajahnya seperti sedang memikirkan sesuatu. Melihat ini, Liu Ming berjalan ke kerumunan sendirian. Dia menemukan ruang terbuka, duduk bersila, dan menunggu dengan tenang. Pada saat berikutnya, lebih dari selusin murid luar datang dari segala arah satu demi satu, dan mereka diam-diam bergabung dengan kerumunan. Tidak lama kemudian, ada sebanyak 50 murid di aula. Sebagai wakil master, Liang Zhanghe tidak berbicara, semua orang harus menunggu. Di antara mereka ada dua dengan nama keluarga Yan dan Sue. Ketika keduanya melihat Liu Ming, mereka secara alami mengangguk dari kejauhan. Setelah selusin menit lagi, cahaya abu-abu yang melarikan diri tiba-tiba datang dari kejauhan dan mendarat di luar pintu aula utama. Begitu lampu pelarian memudar, seorang lelaki tua yang mengenakan kemeja abu-abu muncul. Tuan Jiang, wakil master, Liang Zhanghe, yang pada awalnya diam, segera membungkuk kepada lelaki tua itu begitu lelaki tua itu masuk. Menguasai. Begitu komentar ini keluar, para murid luar yang diam-diam berdiskusi segera berhenti berbicara, dan semua orang yang duduk bersila juga berdiri. Mata mereka semua menatap master halaman yang muncul tiba-tiba. Liu Ming juga membuka matanya. Dia berdiri, mengikuti mata semua orang, dan menatap tuan yang belum pernah bertemu sebelumnya. Dia tampak seperti berusia 60-an. Dia memiliki janggut sepanjang 4 inci di dagunya, tetapi kulitnya kemerahan. Dia tampak sangat bersemangat. Di bawah tatapan semua orang, lelaki tua itu berjalan perlahan ke kursi utama aula dengan ekspresi tenang, lalu dia berbalik dan duduk. Semuanya, saya Jiang Zong, penguasa halaman Piao Hong ini. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah sibuk dengan beberapa urusan di luar sekte, jadi saya jarang benar-benar mengelola halaman Piao Hong ini. Anda dan yang lainnya adalah murid baru yang telah memasuki halaman Piao Hong dalam waktu 3 tahun, jadi sebagian besar dari Anda belum pernah melihat saya sebelumnya. Pria tua itu memelintir janggutnya dan berkata dengan ringan. Secara alami, Liu Ming dan yang lainnya bergegas maju untuk memberi hormat. Setelah lelaki tua itu melambaikan tangannya, dia langsung memberitahu alasan pemanggilan itu. Kali ini saya memanggil kalian semua ke sini demi kompetisi kecil yang akan datang. Menurut aturan, murid luar yang baru harus berpartisipasi dalam uji coba masuk yang diadakan bersama oleh 8 halaman luar kita. Setelah melewati uji coba, Anda hanya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi kecil yang akan diadakan setiap 3 tahun sekali dan kompetisi besar yang akan diadakan setiap 10 tahun sekali, dan Anda akan secara resmi diakui oleh murid luar lainnya. Liu Ming tercengang ketika mendengar ini. Dia melirik murid luar lainnya di sekitarnya, dan dia menemukan bahwa kecuali beberapa orang yang sama terkejutnya, sebagian besar dari yang lain memiliki ekspresi tenang. Jelas, mereka tahu ini untuk waktu yang lama. Yan Ming dan Sue Yun juga tenang. Mereka jelas tahu tentang uji coba masuk ini. Namun, orang lain tingginya luar biasa yaitu sekitar 20 meter.
Pupil matanya berwarna ungu. Dia tidak tampak seperti pemuda klan manusia biasa, tapi dia menarik perhatian Liu Ming. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pemuda itu. Namun, pemuda bermata ungu ini tampaknya sangat sensitif. Dia menoleh dan melirik tempat Liu Ming dalam sekejap, tapi setelah melihat sekilas, dia langsung membuang muka dengan santai. Hal ini membuat hati Liu Ming sedikit terpana. Saya tidak akan mengatakan banyak secara detail. Seseorang akan menjelaskan kepada Anda pada saat itu. Selain itu, tempat percobaan untuk entry ini diatur di dunia api kecil. Jika Anda pikir Anda tidak cukup baik atau Anda tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi kecil tahun depan sama sekali, Anda dapat berhenti dan menunggu percobaan berikutnya 3 tahun kemudian. Orang tua itu berhenti dan berkata lagi. Setelah mendengar lelaki tua itu berkata, dunia api kecil, sebagian besar murid menjadi sedikit bersemangat setelah menghela nafas panjang. Yah, kamu bisa kembali sekarang untuk membuat beberapa persiapan, dan berkumpul di sini dalam 3 hari. Kemudian, kita akan berangkat dengan murid baru lainnya di 7 halaman luar ke dunia api kecil. Setelah Jiang Zong berkata, dia memberi isyarat agar semua orang bisa pergi. Dia berbalik dan berjalan menuju bagian belakang aula. Wakil guru Liang Zhanghe buru-buru mengikuti. Sampai jumpa, Tuan Jiang. Melihat ini, semua murid di aula membungkuk untuk mengirimnya pergi. Orang tua itu tidak berbalik. Dia hanya melambaikan tangannya kepada semua orang, lalu dia dan Liang Zhanghe secara bertahap menghilang di ujung koridor. Ketika semua orang berhamburan dan pergi, Liu Ming segera menemukan Yan Ming dan Sue Yun. Rekan senior magang Yan, Nona Sue Yun. Liu Ming melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Saudara Liu Sopan, saya hanya beberapa tahun lebih tua, jadi mereka memanggil saya rekan magang senior. Faktanya, saya juga seorang murid luar pendatang baru. Yan Ming buru-buru menjawab. Setelah menyaksikan adegan di mana Liu Ming memenggal Tianchan Tongzi, pemuda ramping yang awalnya sombong secara alami tidak berani mengabaikan Liu Ming lagi. Wanita Sue Yun di samping juga menyapa Liu Ming. Saudara Yan, saya belum pernah mendengar tentang percobaan masuk dan dunia api kecil ini sebelumnya. Bisakah saudara Yan memberitahu saya tentang hal itu? Liu Ming langsung bertanya. Saudara Liu tidak tahu tentang percobaan masuk dan dunia api kecil. Oh, murid yang baru-baru ini dibahas di halaman bahwa dia tidak melalui seleksi tes dan dia direkomendasikan oleh Aula Penegak Hukum untuk memasuki halaman tanpa tes, bukan? Ketika Yan Ming mendengar kata-kata itu, dia terkejut pada awalnya, lalu dia memikirkannya. Jika Piao Hong Courtier tidak memiliki orang kedua yang direkomendasikan oleh Aula Penegak Hukum, itu seharusnya aku. Liu Ming menjawab dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Jika ini masalahnya, tidak terlalu aneh jika saudara Liu tidak tahu tentang persidangan. Faktanya, berbicara tentang percobaan masuk ini, itu adalah tradisi yang ditinggalkan oleh bencana yang dialami Sekte Taiking lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Tujuan utamanya adalah untuk menguji bagaimana para murid pemula dapat beradaptasi dengan pertempuran yang sebenarnya. Meski kandungan General Trialnya tidak terlalu berbahaya, namun tetap saja membahayakan nyawa. Setiap kali akan ada beberapa murid yang secara tidak sengaja kehilangan nyawa mereka selama persidangan. Yan Ming segera menjelaskan kepada Liu Ming. Jadi begitu, Liu Ming mengangguk sambil berpikir ketika dia mendengar ini. Dunia api kecil adalah alam rahasia besar yang baru-baru ini ditemukan oleh Sekte Taiking lebih dari 100 tahun yang lalu. Ini mengandung energi api yang sangat kuat, dan memunculkan beberapa monster seperti roh api. Dan makhluk dan tumbuhan lainnya sebagian besar adalah atribut api. Sebenarnya ada banyak materi spiritual yang sangat langka di dunia luar. Para murid yang memilih tempat ini sebagai tempat percobaan di sesi sebelumnya benar-benar mendapatkan banyak manfaat darinya, dan mereka yang berlatih teknik atribut api bahkan lebih diuntungkan darinya. Tentu saja, meskipun roh-roh api itu tidak terlalu cerdas, mereka dilahirkan dengan kemampuan luar biasa untuk memanipulasi api. Inti esensi mereka adalah bahan penempaan yang sangat baik. Jika Anda bisa menaklukkan satu atau dua, nilai yang bisa Anda dapatkan sangat bagus. Yan Ming terus menjelaskan. Ketika Yan Ming menyebut istilah roh api, hati Liu Ming tergerak, dan dia tidak bisa tidak mengingat pertempuran judi antara Wei Zong dan Jia Lan di lembah api hari itu. Dia menggunakan apa yang disebut teknik pengumpulan roh untuk berubah menjadi roh api hitam. Meskipun pada akhirnya dia masih gagal,
tekniknya penuh dengan misteri. Hal itu masih segar dalam ingatannya hingga saat ini. Terima kasih Senior Fellow Apprentice Yan karena memberi tahu saya. Benar, barusan saya melihat ada satu murid tinggi di belakang kalian berdua. Apakah Anda tahu tentang orang ini? Saya melihat bahwa dia memiliki mata ungu yang sepertinya bukan milik klan manusia. Setelah Liu Ming mengucapkan terima kasih, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya lagi. Jika itu orang lain, saya mungkin tidak jelas. Namun, orang ini dan saya menjadi murid luar dalam kelompok tes yang sama. Aku benar-benar tahu sesuatu tentang dia. Nama orang ini adalah Zhang Xuan, dan dia memang bukan darah manusia murni. Dia memiliki darah ras alien mata ungu di tubuhnya. Oleh karena itu, tidak hanya dia memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dia juga dapat menggunakan matanya untuk mengeluarkan beberapa seni mistik misterius dari keluarga mata ungu. Yan Ming memikirkannya sebentar, lalu dia berbicara terus terang. Darah asing. Liu Ming sedikit terkejut ketika mendengar ini. Rekan senior magang Liu tidak perlu terlalu terkejut. Yang disebut ras alien sebenarnya adalah cabang dari ras manusia. Hanya saja garis keturunan di tubuh mereka perlahan bermutasi karena perbedaan daerah, lingkungan dan cara kultivasi yang perlahan memutasi darah di tubuh mereka. Sebagian besar asal mereka adalah manusia. Kami Sekte Taeking dan sebagian besar sekte lainnya tidak akan mendiskriminasi manusia yang bermutasi, dan kami akan melihat mereka sebagai jenis kami sendiri. Tidak hanya itu, beberapa murid dengan bakat khusus akan lebih dihargai oleh sekte karena mereka lebih cocok dengan teknik tertentu. Selain itu, karena orang-orang ini berasal dari klan manusia, maka mereka sangat baik kepada klan manusia. Mereka bahkan menganggap diri mereka sebagai salah satu klan manusia. Tentu saja, untuk klan miskin dan klan roh, minoritas, yang tidak benar-benar berhubungan dengan klan manusia, semua sekte besar masih akan mewaspadai mereka. Mereka tidak akan secara langsung menerima murid-murid yang memiliki darah alien di dalamnya. Bahkan jika mereka membuat pengecualian untuk menerima mereka, mereka hanya bisa menjadi murid biasa. Mereka tidak pernah bisa mendapatkan warisan sekte yang sebenarnya. Adapun klan iblis yang terkontaminasi oleh ki iblis dan makhluk iblis yang menjadi gila karena kesalahan dalam kultivasi, mereka adalah musuh yang benar-benar tidak dapat didamaikan dari klan manusia kita. Setiap pembudidaya manusia yang melihat orang atau makhluk iblis, dia pasti akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Yun Sue juga menjelaskan dengan cepat kepada Liu Ming dengan suaranya yang manis. Mereka hanya bisa menjadi murid biasa. Mereka tidak pernah bisa mendapatkan warisan sekte yang sebenarnya. Adapun klan iblis yang terkontaminasi oleh ki iblis dan makhluk iblis yang menjadi gila karena kesalahan dalam kultivasi, mereka adalah musuh yang benar-benar tidak dapat didamaikan dari klan manusia kita. Setiap pembudidaya manusia yang melihat orang atau makhluk iblis, dia pasti akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Yun Sue juga menjelaskan dengan cepat kepada Liu Ming dengan suaranya yang manis. Mereka hanya bisa menjadi murid biasa. Mereka tidak pernah bisa mendapatkan warisan sekte yang sebenarnya. Adapun klan iblis yang terkontaminasi oleh ki iblis dan makhluk iblis yang menjadi gila karena kesalahan dalam kultivasi, mereka adalah musuh yang benar-benar tidak dapat didamaikan dari klan manusia kita. Setiap pembudidaya manusia yang melihat orang atau makhluk iblis, dia pasti akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Yun Sue juga menjelaskan dengan cepat kepada Liu Ming dengan suaranya yang manis. Bab 485, Dunia Api Kecil. Liu Ming juga mengerti sedikit ketika dia mendengar ini. Ternyata klan makhluk laut dan klan penguasa api yang dia lihat di wilayah laut sebelumnya tampaknya berasal dari klan alien, tetapi mereka juga merupakan cabang dari klan manusia. Adapun klan miskin seperti Raja Siren, mereka dianggap sebagai klan alien dalam arti sebenarnya. Adapun Jialan masih bisa menjadi murid Sekte Taeking dengan darah setengah klan makhluk laut, ini juga bisa menjadi alasannya. Di waktu berikutnya, Liu Ming tidak banyak bicara dengan mereka berdua. Dia hanya mengobrol santai, lalu dia berpamitan. Karena budidaya penjara neraka naga harimau sebelumnya, ramuan dan jimatnya hampir habis. Untuk entry trial 3 hari kemudian, dia harus ke pasar dulu. 3 hari kemudian, di aula utama halaman Piao Hong, semua murid baru yang bersedia berpartisipasi dalam uji coba masuk telah berkumpul di sini. Beberapa dari orang-orang ini sangat menginginkannya, tampaknya percaya diri dalam persidangan. Mereka terkadang mengobrol dan tertawa dengan orang-orang di sebelah mereka.
Beberapa tampak serius. Mereka jelas sangat gugup. Liu Ming juga datang ke aula utama lebih awal. Dia berdiri di tengah kerumunan saat ini, mengobrol santai dengan Yan Ming dan Sue Yun di sampingnya dan menanyakan informasi lain tentang dunia api kecil. Pada saat ini, ada suara langkah kaki yang stabil di dalam aula. Tuan Jiangzong, mengenakan kemeja coklat, berjalan keluar dengan mantap. Matanya melirik semua orang di aula. Salam untuk Tuan. Melihat ini, murid luar baru ini secara alami tidak berani mengabaikan dan menyapa serempak. Baiklah, sudah hampir waktunya. Mereka yang tidak datang akan dianggap menyerah. Ayo pergi. Jiangzong tidak banyak bicara omong kosong. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan asap kuning muda keluar, menutupi semua murid di dalamnya. Liu Ming hanya merasakan kilatan cahaya kuning di depannya, lalu tubuhnya terbawa dan bergerak cepat. Ketika dia sadar kembali, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menginjak awan kuning besar. Murid-murid luar berdiri dengan rapat di sekelilingnya, sementara Tuan Jiangzong berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di garis depan awan. Dalam sekejap mata, awan kuning terbang menjauh dari puncak gunung tempat Piao Hong Courtyard berada dan terbang ke kedalaman Tousan Spirit Mountain. 1 jam kemudian, Jiangzong memimpin semua orang ke langit di atas gunung yang tersembunyi. Pesona ungu besar menutupi ruang di depan. Jiangzong meluncurkan simbol untuk merobek salah satu sudut pesona, lalu awan raksasa melintas ke dalamnya. Liu Ming hanya merasakan kilatan cahaya ungu di depannya, lalu pandangannya menjadi kabur. Hal pertama yang dilihatnya setelah itu adalah gunung yang sangat biasa. Setelah beberapa saat, ketika awan kuning mendarat di sebuah platform di puncak gunung, dia melihat sebuah aula gelap di platform telanjang. Bagian luar aula utama antik. Tidak ada plakat di atasnya, yang tampaknya cukup rahasia, dan pintu aula hitam tertutup rapat. Tidak ada seorang pun di pintu. Setelah lelaki tua berbaju coklat menunggu semua orang mendarat, dia melambaikan lengan bajunya untuk mengambil awan kuning. Dia kemudian berjalan ke depan pintu kayu, mengeluarkan slip batu giok dan melambaikannya di pintu. Pintu hitam aula terbuka dari dalam dengan suara gemuruh. Pria tua itu berjalan ke aula sendirian. Setelah semua orang saling memandang, mereka secara alami mengikuti lelaki tua itu dan berjalan ke aula. Setelah berjalan melalui koridor pendek, visi mereka meluas. Aula kosong 100 meter muncul di depan mereka. Di tengah aula ini, ada barisan besar. Itu terukir padat dengan rune kompleks dengan warna berbeda. Ukurannya sekitar 100 meter. Ada juga 8 platform tinggi identik yang dibangun di sekitar arai, menempati 8 arah arai. Platform benar-benar tertutup arai di tengah. 7 platform tinggi lainnya sudah memiliki puluhan murid luar berkumpul di sana. Mereka jelas murid baru dari 7 halaman lainnya. Liu Ming memindai dengan pikiran surgawinya, dan dia menyadari bahwa sebagian besar dari murid-murid ini semuanya adalah tahap awal dan menengah dari keadaan kondensasi. Mereka hanya beberapa yang berada di tahap selanjutnya. Adapun murid-murid tahap utusan roh, mereka menyerah percobaan ini karena budidaya mereka rendah, dan mereka tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi kecil selama 3 tahun ke depan. Namun meski begitu, Liu Ming masih menemukan 8 murid tahap utusan roh di tengah kerumunan, yang sedikit mengejutkannya. Dia melirik semua murid di setiap halaman, lalu dia dengan cepat tertarik oleh 7 orang yang berdiri di depan barisan tengah aula. Orang-orang ini harus menjadi tuan dari 7 tuan lainnya di halaman luar. Liu Ming mengikuti para murid Piao Hong Courtyard ke platform kosong terakhir sambil mengukur 7 orang. Di antara orang-orang ini, yang paling dekat dengan barisan adalah seorang lelaki tua dengan wajah layu dan mata cekung, seorang wanita cantik, dan seorang pria parubaya dengan alis tajam dalam kostum sarjana hijau. Pria parubaya itu tampak agak acuh tak acuh seolah-olah tidak ada yang bisa berbicara dengannya dengan santai. 4 lainnya berdiri agak jauh dari barisan. Mereka membisikkan sesuatu. 2 pria berpakaian seperti seorang Taois. Yang satu tampak baru berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan jubah hijau dan pedang kayu hitam. Pria lainnya mengenakan jubah Tao emas ungu. 3 janggut panjang terkulai di depan dadanya. Dia memiliki mata segitiga dengan lebih putih daripada hitam, membuatnya terlihat pelit. 2 lainnya berpakaian santai sebagai pasangan. Pria itu pendek dan gemuk, berusia 40-an. Dia berpakaian sebagai pedagang sekuler dengan topi bundar di atasnya dan sempoa kayu kuning di pinggangnya.
Wanita itu tampak seperti yang termuda di antara mereka. Dia seusia dengan Liu Ming. Dia mengenakan kemeja hijau air, dan wajahnya sangat cantik. Bersama dengan Jiang Zong, 7 orang ini memiliki aura yang tak terduga. Mereka semua mirip dengan Raja Sirene yang pernah dilihat Liu Ming sebelumnya. Mereka jelas berada di negara pelet nyata. Saudara Jiang, kamu terlambat hari ini. Melihat Jiang Zong berjalan perlahan ke platform tinggi dengan sekelompok murid Piao Hong Courtyard, wanita cantik itu menunjukkan sedikit ekspresi tidak sabar di wajahnya saat dia berkata. 4 orang yang agak jauh dari barisan melihat kedatangan Jiang Zong, dan mereka segera berhenti berbicara dan berjalan mendekati lingkaran. Aku terlambat karena sesuatu yang penting, tolong maafkan aku. Saat Jiang Zong mendengar ini, dia memberi isyarat kepada para murid untuk duduk di tanah, lalu dia berbalik dan berjalan menuju barisan. Sesuatu yang penting. Apa yang lebih penting dari uji coba masuk? Master Sekte menetapkan dunia api kecil ini sebagai lokasi untuk uji coba masuk, dan murid-murid kami dari 7 halaman telah bersiap selama beberapa hari. Hanya halaman Piao Hong Anda yang tidak ada hubungannya. Itu masih baik-baik saja, tetapi saudara Jiang masih datang ke sini terlambat. Ini agak tidak masuk akal. Wanita cantik itu tampaknya sangat tidak puas dengan kedatangan Jiang Zong yang terlambat, dan dia mendengus dingin. Pagi ini, penatua itu secara pribadi memanggil saya, jadi saya tidak punya pilihan selain bertemu dengannya terlebih dahulu. Menghadapi agresivitas wanita muda berbaju merah, Jiang Zong tidak marah. Dia masih menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Penatua itu, wajah wanita glamor itu sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan getaran mengancamnya tiba-tiba berkurang. Oke, jangan bertengkar pada pandangan pertama. Sejak penatua itu memanggil saudara Jiang, tentu saja ada sesuatu yang penting. Kita seharusnya tidak mempermalukan diri kita sendiri di depan para murid. Pria pendek dan gemuk berpakaian seperti pedagang, yang sedang berjalan menuju barisan segera dibujuk sambil tersenyum. Karena saudara Jiang telah tiba, mari kita hentikan omong kosong dan mulai persidangan. Pembicaranya adalah pria tua dengan alis kuning yang berdiri di samping wanita cantik itu. 8 halaman luar Sekte Taiking selalu bersaing satu sama lain. Secara khusus, hasil kompetisi utama antara murid luar secara langsung menentukan prestise beberapa master di Sekte, dan Sekte akan memberi peringkat yang sesuai untuk mendistribusikan sumber daya pelatihan. Oleh karena itu, hubungan antara 8 tuan secara alami selalu sangat halus. Saat berbicara, bayangan hijau bergetar. Pria dengan alis tajam sudah berdiri diam di platform tinggi dengan tangan di belakangnya. Mari kita mulai juga. Melihat ini, pria pendek dan gemuk itu tertawa dan melompat ke platform yang tinggi. Kecepatannya bahkan beberapa kali lebih cepat daripada pria dengan alis tajam. Orang lain secara alami mengangguk dan berdiri di platform tinggi di sekitar barisan. Mereka mengeluarkan token merah dan membiarkannya melayang di depan mereka. Begitu 8 token muncul, mereka berkedip seperti mereka saling bergema seperti makhluk hidup. Liu Ming telah mengamati 8 tuan secara rahasia. 8 orang berkumpul. Bibir mereka bergerak, tetapi tidak ada suara sama sekali. Jelas ada semacam seni mistik isolasi suara. Setelah mata Liu Ming berkedip, dia diam-diam melepaskan seutas kekuatan mental dan memindai token di depan lelaki tua dengan alis kuning. Begitu menyentuh token, itu dipantulkan oleh pesona yang tak terlihat. Pria tua dengan alis kuning itu tampaknya bereaksi. Dia melirik sisi ini dengan samar, Liu Ming terkejut di dalam hatinya, dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Pria tua dengan alis kuning menarik pandangannya dengan acuh tak acuh, lalu dia berdeham dan berbicara kepada semua orang. Semua murid luar mendengarkan dengan ama. Saya penguasa halaman Fengling. Sekarang saya akan menjelaskan secara singkat isi dari percobaan ini. Uji coba ini sama seperti yang Anda dengar sebelumnya. Itu diadakan di dunia api kecil. Setelah semua murid memasuki dunia api kecil, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, selama Anda dapat memperoleh 3 inti esensi roh api, percobaan dianggap berhasil. Dan batas waktu uji coba ini adalah 1 bulan. Selama periode ini, semua yang Anda dapatkan di dunia api kecil akan menjadi milik lama. Ini dianggap sebagai perlakuan khusus untuk pendatang baru seperti Anda. Anda tidak akan mendapatkan manfaat seperti itu di uji coba mendatang. Selanjutnya, semua murid diizinkan untuk bersaing satu sama lain, tetapi begitu Anda ketahuan menyakiti murid lain dengan sengaja,
Ketika lelaki tua dengan alis kuning mengatakan ini, ada tekanan spiritual yang sangat besar dari tubuhnya. Liu Ming dan yang lainnya di bawah tiba-tiba merasakan kekuatan yang bermartabat dan sangat kuat datang kepada mereka. Beberapa murid dengan kultivasi yang lebih lemah segera mundur beberapa langkah. Mereka semua terkejut. Nanti, kita akan bekerja sama untuk merapal mantra dan membuka pintu masuk dunia api kecil, tapi aura alam di dalamnya agak keras, jadi setelah berteleportasi ke dalamnya, lokasi kemunculanmu akan benar-benar acak. Ketika Anda kembali, itu mudah. Kami akan memberi Anda masing-masing jimat giok. Selama kamu menghancurkan jimat giok, kami akan merasakannya dan membacakan mantra untuk membawamu kembali. Orang tua dengan alis kuning melihat bahwa para murid hormat, dia memperlambat nada suaranya dan menahan tekanan spiritual kuat yang dia lepaskan. Bab 486, Gagak Api. Elemen ruang dari dunia api kecil cukup istimewa, sehingga tingkat kultivasi di atas periode kristalisasi tidak dapat memasuki dunia ini. Bahkan ada beberapa roh api yang kuat dari tahap kondensasi statelater. Meskipun kami Sekte Taking melarang para murid untuk bersaing satu sama lain, Anda masih akan mati di tangan monster jika Anda ceroboh. Jika itu terjadi, Sekte kami tidak akan mempermasalahkannya. Karena itu, jika Anda menghadapi bahaya hidup, yang terbaik adalah segera menghancurkan jimat giok. Jiang Zong di platform tinggi lainnya tiba-tiba melanjutkan. Orang-orang murid luar terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Suasana lega mereka juga menjadi sedikit serius. Orang tua dengan alis kuning bertepuk tangan, kemudian beberapa wakil murid berjalan keluar dari samping, memberi Liu Ming dan yang lainnya jimat giok putih yang lebarnya 2 jari dan panjangnya beberapa inci. Beberapa rune seperti cacing tanah sederhana tertulis di simbol batu giok. Selain itu, tidak ada yang istimewa. Bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi kekuatan spiritual. Adapun peta dunia api kecil, Liu Ming dan murid-murid lainnya telah mempersiapkannya terlebih dahulu. Liu Ming sedikit memeriksa jimat giok di tangannya. Ketika dia merasa tidak ada masalah, dia dengan hati-hati menyimpannya di keong Sumeru. Ketika lelaki tua dengan alis kuning melihat bahwa jimat giok dibagikan, dia memberi isyarat kepada 7 tuan lainnya. 8 dari mereka membentuk gerakan saat melantunkan mantra. 8 token ditangguhkan dalam kehampaan, tiba-tiba lampu merah tiba-tiba berkembang. Saat gerakan beberapa orang berubah, lingkaran cahaya merah tiba-tiba muncul, dan ke-8 token terhubung secara seri. Kemudian rune yang tak terhitung jumlahnya keluar dari token, terbang di atas arai dan terjalin. Arai rune bulat raksasa terbentuk secara instan. Pada saat yang sama, 8 orang mengulurkan tangan kanan mereka dan menunjuk ke udara di tengah. Dengan puff, rune arai jatuh, dan dengan cepat menghilang. Saat berikutnya, suara dengungan keras datang dari arai raksasa, dan sinar merah dipancarkan dari tengah arai. Sinar menyebar dengan cepat dalam susunan, langsung mengubah kulit semua orang menjadi merah. Dengan cahaya merah yang beredar di sekitar barisan, semua murid luar di dekat platform tinggi di sekitarnya bisa merasakan gelombang panas datang melalui udara, dan ada kekuatan tolak yang perlahan mendorong mereka kembali. Jiang Zong dan 7 master lainnya meluncurkan beberapa simbol di token di depan mereka. Sinar merah ditembakkan dari token lagi, menargetkan Larik di bawah mereka. Ada sedikit getaran di lantai aula, dan lampu merah di barisan tiba-tiba mulai bergetar. Pech! Cahaya merah pekat berguling dan menggeliat, dan itu benar-benar berubah menjadi tangan merah raksasa. Di bawah suara sobek rendah, terowongan ruang hitam puluhan meter muncul di atas arai. Di antara murid-murid luar, ada ledakan seru. Mereka dikejutkan oleh pemandangan aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Liu Ming juga terkejut. Oke, terowongan ke dunia api kecil dibuka. Anda akan memasukkan arai dalam kelompok 10. Kalian semua harus masuk satu persatu, lalu kami akan memindahkan kalian. Suara lelaki tua dengan alis kuning terdengar dari platform tinggi. Para murid dari 8 halaman segera berjalan ke barisan dengan tertib. Sebagai batch demi batch murid luar memasuki arai, sosok mereka tersedot ke dalam terowongan hitam di atas di bawah kilatan merah. Segera, Liu Ming dan 9 murid Piao Hong Courtyard lainnya juga memasuki lingkaran. Salah satunya adalah ras alien mata ungu bernama Zhang Xuan. Lampu merah menyala. Liu Ming merasa bahwa dunia berputar, dan pemandangan di depannya kabur untuk sementara waktu. Ketika dia membuka matanya lagi,
dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah berada di dunia merah gelap. 9 orang yang diteleportasi bersamanya semuanya ada di dekatnya. Mereka semua dengan penasaran melihat pemandangan aneh di sekitar mereka. Dunia api kecil ini, seperti namanya, adalah dunia yang panas. Lingkungannya penuh dengan batu merah, tanahnya berwarna merah tua, rerumputan dan pepohonan terdistorsi karena nyala api, dan mereka memancarkan bintik-bintik merah. Ketika mereka melihat ke atas, langit berwarna merah dan kabur. Beberapa awan merah yang mengambang di tepi langit lebih seperti api yang menyala. Saat gelombang panas di udara menghantam wajah mereka, wajah semua orang merasakan sensasi yang membakar. Ada 2 murid luar, yang teknik kultivasinya ditekan, segera mengeluarkan aura pelindung setelah wajah mereka berubah. Mereka mengeluarkan jimat dan menempel pada diri mereka sendiri. Saat Liu Ming berdiri diam, dia melepaskan pikiran surgawinya untuk menyelidiki lingkungan sekitar. Tampaknya mereka relatif beruntung. Selain 10 dari mereka, tidak ada makhluk lain yang mengintai di dekatnya. Liu Ming sedikit lega. Dengan pikiran, gas hitam keluar dari permukaan tubuhnya. Itu membentuk penghalang yang menghalangi gelombang panas untuknya. Pada saat yang sama, pemuda bermata ungu, Zhang Xuan juga memancarkan cahaya ungu. Itu mengembun menjadi perisai ungu. Dia jelas sedang memeriksa sekitarnya juga. Yang lain secara alami juga menggunakan mantra untuk memeriksa sekitarnya. Semuanya, sepertinya kita telah mencapai dunia api kecil. Master sebelumnya juga mengatakan bahwa dalam percobaan ini, selama masing-masing dari kita mengeluarkan 3 inti roh api, itu akan dianggap sebagai lulus. Karena kita harus menghadapi roh-roh api ini, mengapa kita tidak bertindak bersama-sama? Di antara 10 orang, seorang pria muda jangkung dengan pakaian putih terbatuk dan berkata kepada semua orang. Memang, dikabarkan bahwa roh api di dunia api kecil ini sangat kuat. Jika kita bertindak bersama, itu akan lebih aman. Selain itu, tidak ada aturan dalam uji coba ini bahwa kita harus berburu inti esensi sendiri. Lamaran pemuda berbaju putih itu mendapat persetujuan dari pria jangkung dan kurus lainnya. Beberapa orang yang tersisa saling memandang untuk sementara waktu. Bergabung. Haha, itu benar-benar konyol. Jika Anda ingin bergabung, saya tidak akan bergabung dengan kalian. Zhang Xuan mendengar kata-kata itu, tetapi dia tertawa. Setelah itu, dia melangkah pergi. Dengan setiap langkah, tubuhnya bergerak melintasi jarak 2 kaki. Dia menghilang di hutan pohon merah dalam sekejap. Melihat ini, wajah pria berpakaian putih itu tiba-tiba menjadi malu. Melihat seseorang pergi lebih dulu, sebagian besar yang lain pergi dari sini sendirian setelah saling memandang. Liu Ming juga pergi sambil tersenyum. Para murid yang bisa memasuki halaman luar Sekte Taiking adalah mereka semua yang berbakat dalam kultivasi dan sombong. Alih-alih bertindak dengan orang lain, kebanyakan dari mereka percaya pada kekuatan mereka sendiri. Setelah beberapa saat, hanya 3 orang yang tinggal di sana. Selain pria berbaju putih dan pria jangkung dan kurus, ada juga seorang murid wanita biasa. Pria berbaju putih itu tersenyum pahit di dalam hatinya dan segera menyemangati dirinya sendiri. Setelah rencana komunikasi singkat dengan keduanya, ketiganya dengan cepat pergi. Di daerah perbukitan beberapa mil jauhnya dari titik awal, Liu Ming, mengenakan jubah hijau, juga berjalan sendirian. Dia memegang peta dunia api kecil di tangannya. Sambil berjalan perlahan, dia dengan hati-hati membandingkan medan di peta. Cuaca buruk dari dunia api kecil ini masih dalam harapan Liu Ming. Bahkan dengan kekuatan fisiknya, di bawah suhu tinggi, kekuatan spiritual dan kekuatan fisiknya berangsur-angsur hilang. Untungnya, penjara neraka naga harimaunya telah maju lebih jauh beberapa hari yang lalu, dan kekuatan spiritualnya menjadi sedikit lebih kuat. Konsumsi seperti itu masih minim baginya. Dia tampak santai sekarang, tetapi dia sebenarnya sangat berhati-hati di sepanjang jalan. Pikiran surgawinya telah memeriksa area dalam jarak beberapa puluh meter darinya. Setelah setengah jam perbandingan, dia secara bertahap melihat bahwa tempat ini adalah daerah berbukit di sudut barat daya yang ditandai pada peta. Menurut petunjuk di peta, sepertinya roh api yang ditemui di dekat sini sangat kecil kemungkinannya. Setelah berjalan lebih jauh ke utara dari sini selama 1 jam, dia akan mencapai kaki gunung berapi, di mana roh api sering muncul. Liu Ming memutuskan dalam pikirannya. Dia segera menyimpan peta dan berencana untuk segera terbang. Tiba-tiba, ekspresinya berubah.
Sosoknya kabur dan dia bersembunyi di balik batu merah tua. Ada suara, quaking, yang aneh dari cakrawala. Awan merah besar muncul. Ada bintik-bintik lampu merah berkedip di dalamnya. Melihat ini, hati Liu Ming tergerak. Dia segera mencoba melihat dengan menyuntikkan kekuatan spiritual ke matanya. Saat awan merah mendekat, bintik-bintik cahaya di dalamnya menjadi semakin besar. Ada selusin burung gagak merah berukuran beberapa kaki. Ketika burung api ini mengepakkan sayapnya, mereka terus menyemburkan api merah terang. Pada saat yang sama, ada ledakan panas yang datang dari udara. Udara di sekitarnya sedikit terpelintir karena nyala api. Gagak api. Ekspresi Liu Ming tetap tidak berubah, tapi dia bergumam di mulutnya. Dalam beberapa hari terakhir, dia juga menghabiskan banyak pemikiran untuk mengumpulkan informasi tentang dunia api kecil. Dia bahkan sengaja menghabiskan banyak poin kontribusi untuk mengunjungi perpustakaan. Jenis burung gagak api ini adalah jenis burung kulit binatang api yang paling umum di dunia api kecil. Mereka umumnya lahir di tempat dengan roh atribut api yang kental. Gagak api ini tidak kuat. Mereka paling banyak berada di tahap utusan roh, tetapi jika seseorang menemukan ratusan gagak api, di bawah gelombang lautan api, bahkan jika orang itu berada di tahap kondensasi selanjutnya, tidak mudah baginya untuk mundur. Tetapi untuk skala selusin burung ini, Liu Ming mengeluarkan pedang panjang berwarna biru langit tanpa ragu-ragu. Pedang ini adalah pedang roh atribut air kelas menengah yang dia beli khusus di pasar sekte. Beberapa suara kicau datang. Gagak api yang terbang di garis depan tiba-tiba bermata tajam. Tampaknya melihat Liu Ming, dan segera menyerangnya dengan beberapa tangisan aneh. Mata Liu Ming berkilat dingin, dan dia membuat gerakan pedang. Cahaya pedang biru tajam membubung ke langit, dan itu langsung tumbuh beberapa kali lebih besar, berubah menjadi pedang ki raksasa yang menyerang gagak api. Setelah gagak api berteriak, ia segera menyemburkan api, mencoba melawan ki pedang Liu Ming. Bab 487, Api Spiri. Liu Ming melihat di matanya, tapi dia masih tenang. Saat dia membentuk gerakan pedang, dia terus menyalurkan pedang ki untuk menyerang. Teknik pengendalian pedangnya secara alami mendapatkan kembali kekuatan masa kejayaannya setelah berhasil memadatkan embrio pedang Sumeru Void. Jika dia melemparkannya dengan kekuatan penuh, bahkan pembudidaya pada tahap kondensasi selanjutnya tidak akan berani menahannya, apalagi gagak api ini. Akibatnya, cahaya pedang biru menyala, dan segera memotong api dengan mudah, membelah gagak api menjadi dua. Kekuatan pedang terbang langsung ke kelompok gagak api. Setelah cahaya pedang biru pekat menyala, suara ledakan bisa terdengar. Beberapa gagak api di depan dibantai dalam sekejap. Setelah membunuh beberapa gagak api berturut-turut, cahaya pedang biru tiba-tiba menjadi redup. Api yang berkokok di belakang terkejut, dan akhirnya lolos dengan suara dukun. Liu Ming baru saja mendapatkan senjata pedang ini, dan dia tidak berhasil memurnikan pedang ini, sehingga pesona pedang tidak dapat digunakan sepenuhnya. Kekuatannya tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Liu Ming segera mengingat pedang terbang biru dengan lambaian tangannya, lalu dia sekali lagi menyuntikkan kekuatan spiritual setelah membuat gerakan. Dia ingin membunuh semua burung gagak api ini sekaligus. Tetapi pada saat ini, ada suara melengking yang menusuk telinga entah dari mana. Dengan kekuatan mentalnya yang kuat, dia hanya merasakan kepalanya sedikit tenggelam. Setelah menyipitkan matanya, dia tidak mengarahkan pedang terbang untuk menebas. Akibatnya, gagak api yang tersisa mengambil kesempatan untuk menghindar jauh. Setelah beberapa saat, mereka sekali lagi berubah menjadi bintik-bintik merah dan menghilang di ujung cakrawala. Pada saat ini, permukaan tubuh Liu Ming ditutupi dengan udara hitam. Bahkan ada cahaya keemasan yang berkelap-kelip di lengan bajunya. Pada saat yang sama, Liu Ming melepaskan kekuatan mentalnya lagi. Dia berulang kali mencari di daerah terdekat, tetapi dia tidak menemukan apapun. Benda yang membuat suara melengking itu sepertinya telah pergi dengan tenang. Liu Ming tampak tanpa ekspresi, tapi dia sangat berhati-hati. Dia belum pernah mendengar nyaring seperti itu sebelumnya, dia juga tidak pernah mendengar Yan Ming menyebutkan apapun tentang itu. Karena itu dapat mempengaruhi kesadaran spiritualnya, ini menunjukkan bahwa itu setidaknya pada periode kondensasi. Setelah berpikir lama, dia mengambil pedang roh biru, mengumpulkan mayat burung gagak api, dan beristirahat. Setelah kekuatan spiritualnya pulih, dia terus bergerak ke utara sesuai peta. Hanya setengah jam setelah pergi,
Liu Ming sekali lagi menemukan gelombang binatang roh atribut api yang ternyata adalah 10 rubah api. Dia tidak menggunakan teknik pengendalian pedang kali ini. Saat sosoknya berkedip, dia bergegas ke kelompok rubah api, meninggalkan serangkaian bayangan. Telapak tangannya melepaskan awan gas hitam yang mengembun menjadi telapak tangan raksasa. Dia melambai dan menangkap rubah api dalam sekejap, meledakkan kepalanya dengan jari. Rubah api dan gagak api ini serupa. Mereka semua berada di utusan roh. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Setelah beberapa saat, 8 rubah api terbunuh di bawah tangan Liu Ming. Pada saat ini, suara melengking muncul lagi. Ketika rubah api menyerang dengan panik di sekitar Liu Ming mendengar suara ini, mereka mundur dengan cepat lagi. Tapi kali ini, dia menggunakan kekuatan mental untuk melindungi pikirannya dari gangguan suara, lalu dia mengejar dan membunuh rubah api yang melarikan diri ini satu persatu. Namun meski begitu, dia masih gagal menangkap makhluk yang melengking itu. Pikiran surgawinya hanya bisa merasakan jejak fluktuasi kekuatan spiritual atribut api yang sangat samar di ruang terdekat. Jadi begitu saja, Liu Ming sering diserang oleh binatang atribut api dalam perjalanannya. Tikus api, semut api, ular api, dan binatang api lainnya membuka mata baginya. Untungnya, binatang buas ini tidak terlalu kuat. Sebagian besar dari mereka berada di utusan roh. Kadang-kadang, ada 1 atau 2 binatang roh keadaan kondensasi, tetapi mereka sama sekali bukan lawannya. Setiap kali dia akan memusnahkan binatang buas, dia akan diganggu oleh lengkingan yang sama yang tidak bisa dijelaskan. Jika bukan karena kekuatan mentalnya lebih kuat dari orang biasa, dia akan membiarkan binatang roh api yang tersisa melarikan diri. Yang lebih aneh lagi adalah ketika suara melengking ini muncul, Liu Ming tidak dapat melacaknya bahkan dengan kekuatan mentalnya yang kuat. Liu Ming samar-samar menyadari ada yang salah. Setelah memikirkannya, dia segera memperlambat langkahnya. Setengah jam kemudian, Liu Ming sekali lagi diserang oleh gelombang binatang roh api. Kali ini adalah 30 mandril api. Binatang roh mandril adalah binatang roh sub-manusia. Penampilannya agak mirip dengan manusia. Itu kira-kira seukuran setengah orang dewasa. Anggota tubuhnya yang gemuk memiliki kepala besar yang jelas tidak cocok dengan tubuhnya. Kulitnya penuh dengan lipatan. Jejak fitur wajah bisa terlihat samar di wajah. Kelompok mandril api ini melihat Liu Ming dari kejauhan, dan mereka menerkamnya dengan suara mencicit. Mandril api pertama jelas lebih besar dari mandril api lainnya. Fluktuasi semangat yang dipancarkannya berada pada periode kondensasi. Pikiran Liu Ming berubah tajam. Dia membatalkan kekuatan mentalnya dan menginjak tanah pada saat yang bersamaan. Dia melompat di atas kelompok mandril api. Lengan panjangnya memiliki fluktuasi yang samar. Sesuatu yang tidak terlihat sepertinya telah diluncurkan. Tindakan Liu Ming yang tiba-tiba membuat pemimpin mandril api terkejut. Dia meludahkan bila api berukuran beberapa kaki, dan mandril api di belakangnya juga menyemburkan bola api ke bila api. Bila api tumbuh lebih besar menjadi ukuran puluhan meter. Itu bersiul ke arah Liu Ming yang ada di udara. Liu Ming menjentikkan lengan bajunya, dan bintik-bintik cahaya keemasan terbang keluar darinya. Saat berikutnya, kabut pasir kuning tiba-tiba muncul di udara di depannya, berubah menjadi dinding pasir emas yang menghalangi di depannya. Ledakan. Bila api menghantam dinding pasir dengan keras, tetapi itu hanya mengaduk pasir kuning sebelum meledak terbuka. Liu Ming mengangkat tangannya lagi dan meluncurkan simbol. Dinding pasir keemasan bersinar sangat terang dan berubah menjadi pedang emas, menebas ke arah pemimpin mandril di bawah. Pemimpin mandril api tampaknya merasakan bahaya juga. Dia menyemburkan bola kristal merah. Bola kristal berubah menjadi beberapa kaki dalam ukuran. Ada api di permukaannya. Itu langsung menuju cahaya pedang emas. Dengan ledakan yang keras, cahaya bilah bertabrakan dengan bola kristal. Dengan suara klik, retakan muncul di permukaan bola kristal dan memantul terbuka. Pada saat yang sama, pemimpin mandril di bawah menyemburkan seteguk darah. Liu Ming mengubah sikapnya. Pedang emas itu kabur untuk sementara waktu, dan menghilang. Pada saat berikutnya, pedang emas itu muncul di depan pemimpin mandril api dalam sekejap, dan pedang itu menebas tanpa suara. Mandril api meraung, tetapi sudah terlambat untuk mengambil bola kristal. Api merah hitam muncul di tubuhnya, mencoba memblokir serangan itu. Tapi itu adalah senjata spiritual yang luar biasa, bagaimana bisa pertahanan seperti itu menolaknya?
Cahaya keemasan menyala, dan pemimpin mandril api dipotong menjadi dua. Darah berceceran ke segala arah. Dua mandril api biasa yang lebih dekat dengannya yang belum bereaksi juga terbunuh setelah cahaya bilah emas meledak. Liu Ming mengambil bola kristal dengan satu tangan, tetapi karena tabrakan, retakan samar muncul di atasnya. Dia diam-diam merasa kasihan dan menyimpannya. Dia melambaikan satu tangan, dan cahaya pedang emas berubah menjadi kabut pasir yang mengelilingi kelompok mandril api. Tepat ketika Liu Ming hendak menggunakan cara yang kuat untuk membunuh semua mandril ini, lengkingan itu terdengar lagi dengan aneh. Ekspresi Liu Ming bergerak. Tindakannya berhenti, lalu dia berdiri di udara tanpa bergerak. Mandril api yang terperangkap menyemburkan api dan menyerang secara fanatik ke tirai pasir emas. Pada saat ini, suara teredam datang dari udara lebih dari 300 meter dari Liu Ming. Sosok emas samar melintas. Lengannya menjadi kabur dan mengeluarkan pukulan emas. Suara keras. Setelah gelombang udara keemasan berguling, dua sosok merah tua tersandung dan keluar dari udara di dekatnya. Setelah mata Liu Ming berkedip, dia bisa melihat kedua sosok itu dengan jelas. Mereka adalah dua roh api yang seluruh tubuhnya terbungkus api merah. Kedua monster ini memiliki ukuran yang mirip dengan manusia. Tubuh hitam mereka yang diselimuti api memiliki tangan dan kaki, tetapi fitur wajah mereka terdistorsi. Mereka persis sama dengan roh api yang sebelumnya dipanggil oleh Wei Zong, tetapi mereka memiliki aura yang sedikit lebih kuat. Sosok emas pucat yang menyerang barusan adalah seorang prajurit lapis baja emas dengan wajah yang sama dengan Liu Ming. Itu adalah prajurit jimat yang diubah oleh jimat prajurit sorban kuning. Seperti yang diharapkan, itu adalah roh api yang menggangguku secara diam-diam. Tidak peduli betapa hebatnya teknik pelarian api di dunia roh kecil ini, saya mungkin tidak dapat menangkap Anda untuk pertama atau kedua kalinya, tetapi Anda benar-benar mengikuti saya begitu lama. Jika saya tidak menyadarinya, bukankah saya benar-benar idiot? Liu Ming melihat dua roh api, dan ekspresinya tidak berubah, tapi dia bergumam pada dirinya sendiri. Ternyata ketika Liu Ming melayang ke langit sekarang, dia sudah melepaskan jimat rune. Itu berubah menjadi prajurit rune armor emas yang bersembunyi di samping. Ketika kedua roh api itu berteriak lagi, mereka melakukan serangan mental pada Liu Ming, tetapi lokasi sebenarnya mereka akhirnya dikunci. Dia segera mengendalikan prajurit rune untuk menyerang, mematahkan teknik pelarian api mereka. Meskipun setengahnya karena keterkejutan, sebagian besar karena Liu Ming telah mengetahui perkiraan lokasi persembunyian mereka dalam beberapa serangan sebelumnya, tetapi dia pura-pura tidak mengetahuinya. Begitu Liu Ming berkata pada dirinya sendiri, cahaya biru melintas di tangannya. Dia sudah melakukan serangan dengan pedang terbang biru di tangannya. Suara siulan itu keras. Cahaya biru menyala tiba-tiba. Di udara, dua monster berbentuk manusia yang terbungkus api telah terkena cahaya pedang biru. Boom! Boom! Ketika kedua roh api itu terbang mundur, mereka mengeluarkan suara melengking yang tajam pada saat yang bersamaan. Api di tubuh mereka menyala, dan mereka bergabung menjadi satu dan terbang menjauh. Bab 488, Spiri Api Bermutasi. Liu Ming terkejut. Roh api tidak hanya bisa bersembunyi sambil memanipulasi binatang api untuk menyerang, tetapi mereka juga tahu melarikan diri. Kecerdasan mereka tampaknya tidak rendah. Ini agak tidak sesuai dengan informasi yang dia dapatkan. Meskipun lengkingan yang mereka buat memiliki efek mengganggu pikiran, di bawah pembelaannya yang disengaja, dia secara alami tidak terpengaruh. Dia segera meluncurkan pedang biru kecil di tangannya. Cahaya pedang biru melesat dalam sekejap, dan itu mengenai lampu merah yang melarikan diri. Ledakan. Ada teriakan dari percikan. Beberapa kelompok api yang menyilaukan meledak tiba-tiba, sedikit membelokkan cahaya pedang. Kemudian ada kilatan api, dan gabungan roh api di dalamnya berubah menjadi burung api yang aneh. Dengan kicauan panjang, ia mengepakkan sayapnya, dan berubah menjadi bola api yang beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Itu sudah pergi jauh dalam sekejap dan menjadi titik cahaya yang menghilang tanpa jejak. Mereka bahkan bisa menggunakan teknik melarikan diri yang aneh. Butuh banyak uang untuk mengejar mereka. Liu Ming melambai dan mengingat pedang terbang, melihat ke arah di mana roh api berbentuk manusia melarikan diri. Wajahnya muram. Setelah roh-roh api pergi, kelompok mandril api yang diselimuti Golden Valence Sand masih terus menyerang tirai pasir. Liu Ming memberi isyarat untuk mengecilkan tirai pasir lagi. Paku tajam yang tak terhitung jumlahnya menonjol dari dalam.
Dengan sedikit putaran, mandril api itu menyeringai berkeping-keping. Kemudian Golden Valencen berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang kembali ke lengan bajunya. Setelah Liu Ming melepaskan kekuatan mentalnya dan memastikan bahwa tidak ada musuh di sekitarnya, dia mengumpulkan beberapa bahan berguna di mayat mandril, dan mengeluarkan peta lagi untuk memeriksanya. Dia akan meninggalkan daerah perbukitan di sini. Jika dia terbang ke utara untuk sementara waktu, dia seharusnya bisa mencapai area vulkanik di mana roh api lebih sering muncul. Setelah wajah Liu Ming tampak tidak yakin untuk beberapa saat, dia tiba-tiba menjauhkan peta, memberi isyarat, dan berbalik ke arah dari mana dia berasal. Puluhan mil jauhnya, nyala api menyala di udara di atas hutan belantara. Dua roh api yang sebelumnya melarikan diri dari Liu Ming muncul lagi. Mereka perlahan-lahan mendarat di tanah merah di bawah. Salah satu roh api tampaknya kurang dari setengah ukuran yang lain, dan api di tubuhnya sangat redup. Itu jelas terluka oleh cahaya pedang sebelumnya. Roh api yang tidak terluka melihat sekeliling dan tiba-tiba mengeluarkan raungan yang jelas dan panjang. Setelah beberapa saat, beberapa nyala api muncul dari arah yang berbeda dan berkumpul di sini dengan cepat. Ada 8 roh api humanoid lainnya. Roh api, yang membuat raungan panjang, melambaikan tangannya sambil membuat suara klik yang aneh. Roh api yang berkumpul di sana segera terlihat mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka juga membuat beberapa suara aneh yang tidak diketahui dari waktu ke waktu. Setelah beberapa saat, roh-roh api ini tiba-tiba berubah menjadi api dan membubung ke langit lagi. Arah yang mereka tuju secara mengejutkan adalah di mana Liu Ming berada. Area lain dari Small Flame World. Di sini ada gurun merah tak berujung. Kadang-kadang, angin kencang meniup gelombang panas dan membuat segala sesuatu di kejauhan terlihat sedikit bengkok. Di suatu tempat di gurun, di samping gundukan pasir kecil, seorang pria muda dan seorang wanita muda berdiri saling membelakangi. Keduanya berkeringat. Mereka mati-matian melambaikan senjata spiritual di tangan mereka. Dan di sekitar mereka, semut merah yang tak terhitung jumlahnya seukuran telapak tangan mengerumuni mereka gelombang demi gelombang. Pemuda itu memegang bendera merah dengan ekspresi gugup. Saat dia melambaikannya dengan putus asa, dia meluncurkan beberapa gelombang panas ke semut, membakar mereka dengan suara mendesis. Gelombang panas juga memukul mundur semut di dekatnya. Namun, pria itu tidak memiliki senyum sedikit pun di wajahnya. Setelah semut dipukul mundur, mereka hanya membalik dan terus berkerumun. Gadis muda di belakangnya, melambaikan pita kuning di tangannya. Dengan satu gelombang, dia menembakkan bila angin dan memotong selusin semut menjadi beberapa bagian. Namun, dibandingkan dengan semut tak berujung di depannya, selusin semut tidak signifikan. Wajah gadis muda itu menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia dengan putus asa menyalurkan semua kekuatan spiritualnya untuk membentuk penghalang badai yang nyaris tidak menahan serangan semut. Rekan senior Jin Magang, ada terlalu banyak semut merah, kita tidak akan bisa menahannya, apa yang harus kita lakukan? Tanya gadis muda itu mendesak. Kulit pemuda itu juga sangat tidak sedap dipandang. Dia tidak menjawab pertanyaan wanita muda itu. Dia hanya mengibarkan bendera dengan putus asa dan memukul mundur semut di dekatnya. Melihat pemuda itu tidak berbicara, wajah gadis muda itu menjadi semakin jelek. Ini benar-benar tidak mungkin, ayo terbang. Meskipun semut ini juga bisa terbang, mereka seharusnya tidak bisa terbang terlalu tinggi. Gadis muda itu menggertakkan giginya lagi. Tidak, ada, pemuda itu menggelengkan kepalanya, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, ada kilatan api di udara. 4 roh api setinggi 10 meter muncul dari langit di atas mereka berdua dan mengeluarkan suara melengking yang tajam. Suara melengking yang tumpang tindih terdengar di telinga mereka. Gadis muda itu tertangkap basah, dan dia tercengang saat dia berhenti bergerak. Penghalang badai segera mengungkapkan cacat. Semut merah mengerumuni gadis muda itu dalam sekejap. Tidak, melihat ini, pemuda itu meraung dengan tatapan putus asa. Dia terus mengibarkan bendera dengan putus asa dengan mata merah. Dia meluncurkan selusin gelombang panas ke sekitarnya dan membuat beberapa ledakan. Semut merah yang tak terhitung jumlahnya dikirim kembali terbang, tetapi lebih banyak semut dengan cepat berkerumun. Di bawah serangan menjepit, pemuda itu juga diliputi oleh segerombolan semut hanya dalam beberapa saat. Di ngarai besar lainnya, seorang pria berpakaian hitam dengan cepat terbang melewati ketinggian rendah.
Ada dua binatang roh berbentuk serigala merah tua yang mengejar di belakangnya dengan raungan. Pria berbaju hitam itu lincah. Dia berayun ke kiri dan ke kanan di udara, dan kecepatannya juga semakin cepat. Setelah terbang melewati batu besar setinggi satu orang, dia menghilang dari pandangan makhluk roh berbentuk serigala. Kedua serigala api itu menginjak tanpa ragu-ragu dan melompati batu besar itu. Tiba-tiba dua lampu hitam melintas dari samping, dan mereka mengenai kedua kepala serigala api itu secara terpisah seperti kilat. Ketika serigala api depan merasakan bahaya, sudah terlambat. Itu memutar kepalanya ke samping untuk menghindari serangan mematikan dari cahaya hitam, lalu tubuhnya terlempar ke belakang. Serigala api yang terakhir melihat bahwa itu buruk, dan membungkus tubuhnya dengan lampu merah. Setelah bergoyang, ia mundur 100 meter dan menghindari tebasan. Serigala api depan jatuh di udara dan jatuh puluhan meter jauhnya. Sudah ada luka besar sepanjang beberapa kaki di punggungnya. Darah merah menyala mengalir keluar dengan liar. Setengah dari tubuhnya ternoda dalam sekejap. Meski begitu, serigala itu sebenarnya tidak mati. Itu naik setelah berguling-guling di tanah. Mata merahnya memelototi wanita muda berbaju hijau yang melayang di udara. Binatang roh api dari negara kondensasi benar-benar luar biasa. Itu sebenarnya masih hidup setelah ditebas oleh pedang hitam magang kakak perempuan. Pria berpakaian hitam sebelumnya juga muncul di udara tidak jauh. Dia berkata dengan terkejut. Berhenti bicara omong kosong, habisi dulu. Wanita berbaju hijau memarahi dengan dingin. Bilah panjang hitam berubah menjadi cahaya yang menyerang serigala api yang terluka tidak jauh. Pria berpakaian hitam melepaskan jaring hijau besar sambil tersenyum, dan itu memblokir serigala api lainnya yang ingin menerkam lagi. Ekspresi sengit melintas di mata serigala. Itu meludahkan bola api merah ke jaring besar hijau. Ledakan. Begitu bola api mengenai jaring besar, itu meledak tiba-tiba, memicu ledakan cahaya merah bercampur dengan kekuatan besar yang memantulkan jaring besar sejauh puluhan meter. Sosok serigala api melompat keluar dari lampu merah tanpa henti. Itu menerkam ke arah pria berbaju hitam. Saat baru saja berlari sejauh 20 meter, lampu hijau menyala di udara di depan, dan jaring hijau besar jatuh dari atas. Pria berbaju hitam itu tersenyum setelah melihat ini. Dia mengubah gerakannya, dan dua jaring hijau raksasa dicegat di depan serigala api. Sebuah rengekan terdengar. Kepala serigala api yang terluka telah dipotong oleh pedang panjang hitam di tangan wanita berbaju hijau pada saat ini. Darahnya memercik ke seluruh tanah. Tubuh tanpa kepala itu berkedut dua kali, dan tidak lagi bergerak. Saat wanita berpakaian hijau akan membunuh serigala api lainnya dengan pria berpakaian hitam, api menyala di udara pada saat ini. Roh api berbentuk manusia muncul dan pergi ke depan pria itu. Hati-hati, wanita berbaju hijau juga bereaksi sangat cepat. Dengan jeritan tajam, dia meluncurkan bilah hitam di belakang roh api. Roh api menghindar di udara dengan mudah, lalu bergegas ke sisi serigala api. Roh api meluncurkan lampu merah untuk membungkus serigala api, lalu mereka melarikan diri jauh dalam sekejap. Melihat ini, pria itu mau tidak mau terlihat sedikit jelek. Saat hendak terbang dan mengejar, terdengar suara melengking keras dari kejauhan, membuat kepalanya pusing. Bahkan pikirannya mulai bergetar. Pada saat ini, dengusan dingin datang dari samping. Setelah pria itu mendengarnya, dia merasakan kesejukan yang menyegarkan. Matanya kembali sedikit jernih, lalu dia buru-buru memusatkan pikirannya. Tetapi setelah sedikit penundaan ini, roh api telah menghilang ke langit. Sudah terlambat untuk mengejar. Terima kasih kakak magang senior atas bantuanmu. Serangan mental roh api ini benar-benar merepotkan. Pria berbaju hitam itu menghela nafas panjang dan berterima kasih kepada temannya. Menurut rekan magang senior yang memasuki dunia api kecil ini sebelumnya, roh api di sini tidak memiliki serangan mental dan kecerdasan tingkat tinggi. Apakah kita bertemu dengan roh api yang bermutasi kali ini? Wanita berbaju hijau melihat ke arah di mana roh api itu melarikan diri. Dia mengerutkan kening dan berkata, situasi serupa juga terjadi di tempat lain di dunia api kecil. Setengah hari kemudian, Liu Ming kembali ke tempat teleportasi awalnya muncul lagi tanpa terjadi apa-apa. Yang mengejutkannya adalah bahwa sudah ada orang lain yang berdiri di sana. Zhang Xuan yang tinggi berdiri tanpa ekspresi di bawah pohon besar. Ada juga seorang pemuda berpakaian putih duduk bersila di depannya. Wajahnya sangat pucat, dan ada bekas darah di jubah hijaunya. Dia sepertinya terluka parah.
Bab 489, Gabung Kekuatan. Pemuda berbaju putih ini adalah murid luar yang menyarankan agar semua orang bertindak bersama. Meskipun ada beberapa orang yang mengikutinya, sekarang hanya dia yang ada di sini. Teman-temannya kemungkinan besar sudah mati. Begitu sosok Liu Ming muncul tidak jauh, Zhang Xuan menatapnya dengan dingin. Setelah melihat Liu Ming, dia mengambil kembali tatapannya. Pria muda berbaju putih itu membuka matanya tiba-tiba. Setelah melihat Liu Ming, dia tiba-tiba berkata dengan senyum masam. Rekan magang junior kembali ke sini juga. Apakah Anda juga menemukan sejumlah besar binatang roh api yang dipimpin oleh roh api di jalan? Memang, apakah sama untuk dua rekan magang senior? Liu Ming berjalan melewati keduanya perlahan, dan dia mengangguk tanpa menyangkal. Zhang Xuan di samping sedikit mengernyit ketika Liu Ming mengatakannya, dan tidak berbicara. Pria muda berbaju putih itu perlahan menghela nafas dan perlahan berbicara tentang pengalaman setengah harinya. Ternyata ketika dia bersama dua orang lainnya, mereka juga mulai membunuh beberapa binatang roh api peringkat rendah terus-menerus. Saat kepercayaan diri mereka meningkat, mereka ingin menjelajah lebih dalam. Akibatnya, ketika melewati gurun, mereka bertiga dikelilingi oleh sejumlah besar binatang roh api. Namun, karena binatang roh api ini tidak berkultivasi tinggi, mereka bertiga tidak segera melarikan diri. Sebaliknya, mereka mulai membantai binatang roh api dengan rencana mendapatkan lebih banyak bahan binatang roh. Akibatnya, ketika mereka bertiga hampir membunuh semua binatang, dan mereka juga kelelahan, beberapa roh api muncul. Mereka membunuh dua rekannya dengan serangan diam-diam. Jika Zhang Xuan tidak lewat dan menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menakut-nakuti roh api, kemungkinan besar dia akan mati. Itu sama dengan saya. Saya sering menemukan beberapa binatang roh api. Roh api yang seharusnya tidak muncul dalam jumlah besar di area ini juga muncul. Tingkat bahaya sama sekali tidak sesuai dengan informasi yang saya peroleh sebelumnya. Itu pasti semacam mutasi di dunia api kecil. Sekarang tampaknya pilihan terbaik kita adalah keluar dari uji coba masuk dan melapor ke sekte. Liu Ming berkata perlahan setelah merenung sejenak. Aku pikir juga begitu. Roh api ini tampaknya telah mengalami mutasi tertentu. Dunia api kecil telah menjadi sangat berbahaya. Menurut aturan sekte kami dapat sepenuhnya menarik diri dari persidangan ini. Pemuda berpakaian putih juga menyetujuinya setelah mendengar saran Liu Ming. Karena kalian berdua berkata begitu, aku tidak punya komentar. Zhang Xuan mengangguk sedikit setelah mendengarkan. Kalau begitu, ayo cepat tinggalkan tempat ini agar hal buruk tidak terjadi. Saya memiliki cedera pada saya, jadi saya akan pergi dulu. Melihat ini, pemuda berpakaian putih segera mengeluarkan jimat giok putih dan meluncurkan simbol ke dalamnya. Swoosh! Permukaan jimat giok melintas, dan cahaya putih tiba-tiba naik ke langit. Namun cahaya putih meledak sebelum menjadi terlalu tinggi. Pada saat yang sama, jimat giok di tangan pemuda itu sudah hancur berkeping-keping. Ketika mereka bertiga melihat ini, ekspresi mereka berubah. Mereka melihat ke langit tanpa berkedip. Tapi setelah sekitar selusin menit, tidak ada yang terjadi. Apa masalahnya? Bukankah mereka mengatakan bahwa jimat giok dapat menteleportasi kita setelah menghancurkannya? Suara pria muda berbaju putih itu bergetar. Liu Ming dan Zhang Xuan saling memandang. Wajah mereka sedikit tidak enak dipandang. Segera setelah itu, mereka juga menghancurkan jimat giok di tangan mereka. Namun, itu masih sama. Mengenai perubahan yang ditemui sebelumnya, Liu Ming samar-samar menebak apakah dunia api kecil mengalami mutasi. Sekarang jade talisman telah kehilangan efeknya, maka itu mengkonfirmasi spekulasinya. Sekarang jimat giok itu telah gagal. Tampaknya tidak realistis untuk ingin pergi dari sini untuk waktu yang singkat. Saya tidak tahu apakah 8 tuan di luar dapat mengetahui situasi di sini. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk menjaga diri kita tetap hidup, lalu kita akan memikirkan bagaimana cara keluar dari tempat ini. Kecuali, kalian berdua memiliki cara lain untuk meninggalkan tempat ini. Liu Ming berkata begitu setelah beberapa saat hening. Ketika kami masuk ke sini, itu melalui bantuan ke-8 Master. Bagaimana bisa ada cara lain untuk pergi? Pria muda berbaju putih berkata dengan wajah pucat. Tidak ada cara lain di Xia. Zhang Xuan berkata begitu setelah matanya berkedip 2 kali. Zhang Xuan juga menggelengkan kepalanya. Dengan cara ini,
Lebih baik mencari orang lain untuk berkumpul dan mendiskusikan tindakan pencegahan. Kalau tidak, karena roh api tidak lagi dibatasi oleh area, jika kita terus tinggal di sini, saya khawatir itu akan sangat berbahaya. Setelah memikirkannya, dia akhirnya membuat saran seperti itu. Kami akan pergi dari sini secara alami. Sebagian besar murid lainnya harus bergegas ke berbagai suku roh api di dunia api kecil, dan murid yang memilih suku roh api terbesar di tengah sebagai target harus paling banyak. Tempat-tempat itu dapat mengumpulkan sebagian besar murid sekte kami. Karena roh api dapat muncul di daerah lain, tidak akan ada banyak roh api yang berkumpul di suku-suku yang hanya baik bagi kita untuk bertemu dengan rekan magang kita. Namun, karena roh api dapat menyerang kita dengan begitu banyak binatang roh atribut api, saya pikir murid lain tidak akan bisa bertahan darinya. Tidak yakin berapa banyak orang yang bisa kita kumpulkan. Sekarang rute di peta tidak bisa digunakan, kita harus mencari jalan lain. Zhang Xuan berkata dengan suara yang dalam. Sederhana saja, kita hanya perlu memilih rute yang tidak ditandai di peta. Meskipun mungkin ada bahaya lain, itu lebih baik daripada menjadi sasaran oleh roh-roh api itu. Liu Ming awalnya berpikir dengan cara yang sama. Mendengar ini dari Zhang Xuan, meskipun dia sedikit terkejut, dia masih mengatakan setuju. Pria muda berbaju putih itu tidak punya pendapat lain tentang ini. Setelah beberapa diskusi, ketiganya memutuskan untuk menunggu pemuda berpakaian putih memulihkan kekuatan spiritualnya, kemudian mereka akan segera berangkat ke suku roh api terbesar di pusat Small Flame World. Pria muda berbaju putih segera mengeluarkan botol giok kecil dari lengan bajunya, menuangkan 2 ramuan merah, menelannya, dan kemudian duduk bersila, bermeditasi dan mengatur napas dengan mata tertutup. Setelah beberapa saat, wajah pucat pemuda itu mulai berangsur-angsur menjadi kemerahan. Liu Ming menemukan sepotong batu merah dan duduk bersila. Saat menggunakan kekuatan mentalnya untuk memperhatikan situasi di sekitarnya, dia diam-diam memikirkan sesuatu. Zhang Xuan berdiri di tempat dengan tangan disilangkan, melihat jauh sambil berpikir. 2 jam kemudian, pemuda berbaju putih itu berdiri setelah menarik napas panjang. Kemudian mereka bertiga bergerak dan terbang menuju arah tertentu di ketinggian rendah. Beberapa jam kemudian, mereka berjalan di jalan selebar 40 meter. Satu sisi adalah bukit merah tak berujung, dan sisi lain adalah hutan merah tak berujung. Tiba-tiba, Zhang Xuan, yang berjalan di depan, berhenti. Ada 3 jenazah manusia tergeletak di tanah tidak jauh di depan. Dapat dibedakan secara samar dengan pakaian bahwa mereka adalah murid luar, dan ada selusin mayat serigala api tergeletak di sekelilingnya. Sisa-sisa 3 murid luar semuanya hangus dan hitam, dan anggota tubuh mereka semua cacat karena gigitan. Salah satu dada tubuh bahkan dilubangi. Tampaknya ketiga murid ini memiliki pertempuran sengit dengan serigala api sebelum kematian mereka. Roh-roh api itu seharusnya sudah pergi. Mata ungu Zhang Xuan menyapu sekeliling, lalu dia berkata dengan ringan. Begitu Liu Ming pindah, dia langsung pergi ke depan sisa-sisa. Dia menundukkan kepalanya untuk memeriksa dengan hati-hati, tetapi dia tidak menemukan senjata spiritual atau ramuan. Setelah Liu Ming menghela nafas, dia menggelengkan kepalanya dan berdiri, lalu dia meluncurkan 3 bola api untuk membakar mayat-mayat itu menjadi abu. Pada perjalanan selanjutnya, mereka bertiga tidak menemui serangan besar-besaran. Mereka hanya menemukan beberapa binatang api biasa berpasangan dan bertiga, dan mereka secara alami dibunuh oleh mereka dengan mudah. Setelah setengah hari lagi, mereka bertiga sampai di sebuah danau melingkar. Melihat sekeliling, seluruh danau mati seperti genangan air yang tergenang. Permukaannya ditutupi oleh lapisan asap merah muda, yang menghalangi pandangan mereka, mencegah mereka untuk melihat sesuatu di kejauhan. Tunggu sebentar, Zhang Xuan di depan tiba-tiba memberi isyarat kepada Liu Ming dan pria lainnya untuk berhenti. Apa yang dilakukan saudara Zhang? Pria muda berbaju putih itu bertanya dengan sedikit keraguan. Ada roh api yang bersembunyi di dekatnya. Ada sekitar 4-5. Zhang Xuan berkata dengan sepasang mata ungu menyapu udara di depan. Begitu kata-kata ini keluar, keduanya secara alami terkejut. Liu Ming segera melepaskan kekuatan mentalnya untuk mencari, tetapi dia tidak mendeteksi tanda-tanda roh api. Dia tidak bisa tidak terkejut. Namun, ketika kekuatan mentalnya meluas lebih jauh, dia menemukan gelombang kekuatan spiritual campuran datang dari depan. Liu Ming menyipitkan matanya. Melalui kabut yang berkabut,
dia memperhatikan bahwa ada beberapa titik cahaya tidak jauh. Itu jelas sekelompok besar binatang roh atribut api yang datang ke arah mereka. Kita mungkin disergap. Wajah Liu Ming menjadi gelap. Dia menjentikkan lengan bajunya dan meraih pedang biru di tangannya. Pria muda berbaju putih itu buru-buru mengeluarkan kipas spiritual hitam dan meletakkannya di depannya. Zhang Xuan membuka mulutnya dan meludahkan pedang kuning kecil, lalu dia membuat gerakan pedang sambil menunjuk ke batu di tepi danau. Pelangi kuning melesat. Bang! Batu itu terbelah dua di bawah kilatan cahaya kuning. Pada saat yang sama, bola api merah meluncur dalam sekejap, yang merupakan roh api berbentuk manusia. Zhang Xuan tiba-tiba mengepalkan tangan dengan tangan yang lain dan membanting ke tanah di bawah. Tiba-tiba, tanah di dekatnya bergetar tiba-tiba, dan beberapa pilar lumpur meledak dari ruang terbuka di depan mereka. Semburan percikan berkedip, lalu 4 roh api lagi muncul di udara. Roh-roh api ini dikelilingi oleh api merah. Ketika keberadaan mereka terungkap, mereka semua berteriak pada saat yang sama. Wajah pemuda berpakaian putih itu menjadi pucat ketika mendengarnya, tetapi Liu Ming dan Zhang Xuan tampak tidak terpengaruh. Saudara Liu, Anda pergi dan berurusan dengan binatang roh api itu. Biarkan aku yang merawat roh-roh api ini. Zhang Xuan melihat ini dan melirik Liu Ming dengan terkejut, dan berkata. Setelah itu, dia melemparkan jimat dengan satu tangan dan mengubahnya menjadi lapisan cahaya kuning untuk melindungi dirinya sendiri, sementara tangan lainnya tidak pernah berhenti membentuk gerakan. Dia memanipulasi pedang terbang kuning untuk berubah menjadi cahaya kuning yang mengelilingi 3 roh api di dalamnya. 3 roh api dipaksa mundur oleh kilatan dingin, dan mereka tiba-tiba berhenti mengeluarkan suara teriakan. Pria muda berbaju putih itu terlihat lebih baik setelah kebisingannya berkurang. Dia melambaikan kipas spiritual hitam untuk membangkitkan beberapa badai dan meluncurkannya ke 2 roh api lainnya. Bab 490, meninggal dalam pertempuran. Liu Ming berdiri dan terbang menuju binatang roh api. Ketika dia terbang sedikit lebih dekat, dia menemukan bahwa binatang roh ini kebanyakan adalah monyet api dan lembu api dalam ukuran belasan meter. Ada sekitar 30 atau lebih jumlahnya. Mereka datang seperti air pasang, tapi untungnya, mereka semua berada di tahap utusan roh. Liu Ming menjentikkan lengan bajunya. Setelah lampu emas memercik, itu berubah menjadi susunan pasir yang menjebak selusin binatang roh api di satu sisi. Dia membuat gerakan pedang dengan yang lain saat dia membuang pedang biru kecil itu. Itu berubah menjadi selusin bayangan pedang biru yang menyerang binatang roh api di sisi lain. Binatang roh atribut api itu meludahkan bola api merah tua dengan ukuran berbeda, tetapi karena sifat saling menahan diri, mereka meledak dan meledak segera setelah mereka bertabrakan dengan bayangan pedang. Setelah beberapa monyet api yang ingin menerkam Liu Ming terpotong menjadi 2 dan jatuh setelah kilatan cahaya pedang biru. Setelah Liu Ming menunjuk ke udara dengan satu tangan, pasir keemasan di seluruh langit berubah menjadi bilah emas yang tak terhitung jumlahnya yang berputar liar di dalam susunan pasir. Kelompok binatang roh atribut api yang terperangkap dalam susunan itu dihaluskan menjadi daging setelah hanya beberapa detik. Adapun monyet api dan lembu api yang tersisa, ketika pasir jatuh emas berubah menjadi kabut pasir yang melonjak ke arah binatang buas dan bayangan pedang tebal diluncurkan, mereka hanya bisa melarikan diri. Mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Dengan kekuatan Liu Ming saat ini, itu secara alami lebih dari cukup untuk berurusan dengan sekelompok binatang roh tahap utusan roh. Melihat ini, Zhang Xuan, yang berjuang untuk menghadapi 3 roh api, menunjukkan sedikit kejutan di mata ungunya. Meskipun binatang roh atribut api ini hanya memiliki budidaya tahap utusan roh, Liu Ming bisa membunuh mereka dengan mudah. Ini tentu saja tidak mungkin untuk pembudidaya tahap menengah periode kondensasi biasa. Di sisi lain pemuda berpakaian putih itu melambaikan kipas spiritual hitam. Dia melemparkan gelombang badai untuk menetralkan bola api dari 2 roh api. Siluet dari 2 roh api itu menjulang. Meskipun mereka tidak menggunakan jeritan mereka untuk mengganggu pikiran mereka, masih sangat sulit bagi pemuda berpakaian putih untuk menghadapi 2 roh api sendirian. Setelah memicu beberapa badai dan sekali lagi membatalkan beberapa bola api yang masuk, roh api di depannya tiba-tiba meledak dengan sendirinya, berubah menjadi awan api yang besar. Pemuda berpakaian putih hanya merasakan kilatan cahaya merah di depannya, dan dia tahu itu buruk. Dia melambaikan kipas hitam dengan fanatik. Gelombang bila angin diluncurkan, tetapi mereka hampir tidak bisa menahan awan api.
Pada saat ini, suara teredam datang dari belakangnya. Aura perlindungannya dihancurkan oleh sesuatu dalam sekejap. Dia merasakan sakit yang membakar di bahunya. Sebuah telapak tangan hitam hangus menembus bahunya dan menjauh lagi seperti kilat. Itu sebenarnya roh api lain yang mengambil keuntungan dari penutup awan api yang diputar oleh temannya. Itu tiba-tiba pergi di belakangnya, dan melepaskan serangan diam-diam. Meski pemuda berbaju putih menghindari bagian vital, bahu kirinya masih mengeluarkan banyak darah. Area luka yang berwarna kok jelas terbakar. Pria muda berbaju putih itu membalikkan tangannya dengan kaget dan mengeluarkan jimat kuning untuk menempel pada lukanya. Itu untuk sementara menghentikan pendarahan. Dia kemudian meludahkan seteguk esensi darah ke kipas spiritual hitam, membuat pola rohnya berkedip liar. Dia mengipasi 2 kali di awan api di depan, lalu dia mengipasi di belakangnya tiba-tiba. Jeritan yang memekakkan telinga. Badai hitam puluhan meter melonjak ke belakang pada roh api yang menyelinap menyerangnya. Beberapa bilah angin hitam dan merah berada di badai. Itu langsung menjebak roh api di dalamnya. Roh api buru-buru mengangkat tangannya untuk menahan badai, tetapi ledakan, sisi, terdengar, api merah kemasan di tubuhnya terhempas. Tubuhnya yang seperti kok terungkap. Ada beberapa luka dalam di permukaan tubuhnya. Roh api sepertinya menyadari bahayanya. Itu membuat tangisan aneh di udara. Itu segera meledak ke belakang, sepertinya meminta bantuan dari roh api lainnya. Pada saat ini, ada suara siulan. Pelangi kristal biru melintas dari kejauhan. Itu mengitari kepala roh api, dan kepalanya berguling diam-diam. Liu Ming, yang hampir membunuh binatang roh itu, melakukan serangan itu dengan pedangnya. Pria muda berbaju putih itu senang. Saat dia hendak berterima kasih kepada Liu Ming, awan api, yang dipaksa mundur oleh bilah angin yang dia luncurkan, berubah menjadi gelombang api puluhan meter. Itu tiba-tiba mencapai ke depan pemuda itu. Pria muda berpakaian putih itu terkejut, dan dia melambaikan kipas hitam ke gelombang api tanpa berpikir. Dia meneriakkan pada saat yang sama. Kabut putih keluar dari tubuhnya dan melilit tubuhnya. Tiba-tiba, ada teriakan menusuk dari gelombang api yang berlawanan. Pada jarak yang begitu dekat, pemuda berbaju putih itu tiba-tiba merasa pusing, dan tindakannya sedikit terhenti. Puff! Sebuah bayangan hitam melintas di gelombang api. Roh api benar-benar keluar darinya. Itu menjadi kabur, lalu memeluk pemuda itu dengan erat. Tubuhnya berkedip dalam cahaya merah. Tidak, pria muda berbaju putih itu berteriak, mencoba mendorong kembali roh api, tetapi sudah terlambat. Suara keras bisa terdengar. Roh api yang memeluk pemuda itu langsung meledak. Awan api jamur hitam merah naik ke langit, langsung mengubah pemuda berpakaian putih menjadi abu. Liu Ming, yang awalnya ingin datang untuk membantu, terkejut ketika dia melihat ini. Namun, 3 roh api yang menghadap Zhang Xuan menjadi sangat bersemangat. Mereka membuat nyaring yang menusuk telinga lagi seolah-olah memanggil teman mereka. Mereka berayun dan menghindari pedang terbang kuning, lalu mereka tidak lagi mengambil inisiatif untuk menyerang. Pada saat ini, suara melengking datang dari cakrawala yang jauh lagi, dan awan api besar muncul. Saudara Zhang, kita seharusnya tidak tinggal di sini terlalu lama. Kita harus mempercepat pertempuran. Liu Ming baru saja mengambil pedang biru itu. Ketika dia melihat adegan ini, dia berkata dengan ekspresi berubah drastis. Dia mengendalikan Golden Valencen untuk mencincang sisa binatang roh api menjadi beberapa bagian. Oke, sepertinya aku harus mengerahkan kekuatanku yang sebenarnya. Zhang Xuan segera menjawab dengan suara rendah setelah mendengarnya. Sambil mengendalikan pedang terbang kuning untuk terus bergerak bola-balik dalam roh api, dia menepuk tanah di bawah dengan satu tangan. Puff, ada kilatan cahaya kuning di tanah, lalu tanah terangkat. Itu berubah menjadi boneka lumpur kuning dengan cepat. Zhang Xuan meludahkan awan esensi keruh kuning ke tubuh boneka lumpur. Boneka lumpur itu tiba-tiba melontarkan matanya, lalu menggali tanah. Saat berikutnya, dengan ledakan, pilar batu kuning muncul entah dari mana dari tanah dan menembak roh api tepat di atas. Saat roh api terkejut, ia melambaikan kedua tangannya untuk memadatkan dinding api merah kemasan. Begitu pilar batu menyentuh dinding api, itu terbakar dengan cepat. Saat melewati dinding api, itu menjadi semakin tipis. Pilar batu yang menembus dinding api meledak terbuka dengan suara teredam. Saat puing-puing yang tak terhitung jumlahnya terciprat, itu memancarkan awan cahaya kuning. Roh api tidak melihat serangan ini datang dan kepalanya meledak.
Begitu lampu kuning memudar, boneka lumpur muncul. Melihat ini, dua roh api lainnya saling memandang, lalu mereka bergabung menjadi cahaya merah yang meledak ke belakang dan menghilang ke udara dalam sekejap. Melihat adegan ini, Zhang Xuan mencibir. Mata ungunya menembakkan dua lampu ungu ke arah mereka melarikan diri. Saat cahaya ungu dipindai, sosok burung api yang aneh bisa terlihat. Puff, cahaya kuning yang diubah oleh boneka kuning, diluncurkan ke depan. Burung api aneh itu menjerit dan berubah menjadi dua awan api yang lolos ke dua arah yang berbeda. Pada saat ini, pelangi kristal biru bersiul di udara dan menembus salah satu api yang keluar. Begitu cahaya api memudar, roh api seperti kok jatuh. Sebuah lubang hitam seukuran kepalan tangan muncul di kepalanya. Di sisi lain, cahaya kuning yang diputar oleh boneka lumpur mengejar api merah keemasan lainnya dengan kecepatan tinggi. Lampu kuning membanting keras ke api hanya dalam beberapa saat. Bang! Bangkai kokas yang pecah juga jatuh dari langit. Ayo pergi. Setelah Liu Ming mengambil Golden Valencen dan pedang terbang, dia segera berkata dengan suara rendah. Zhang Xuan secara alami tidak memiliki pendapat lain. Setelah itu, mereka berdua buru-buru mengumpulkan intisari dari roh api, lalu mereka terbang menjauh dari sini. Setelah beberapa saat, keduanya muncul langsung di luar gua yang agak tersembunyi. Setelah memastikan bahwa tidak ada roh api yang mengejar mereka, keduanya segera memasuki gua dan duduk bersila untuk mengatur napas. Pemuda berbaju putih itu langsung mati di pertarungan sebelumnya, mereka berdua juga mengkonsumsi banyak kekuatan spiritual. Sekarang prioritas utama mereka adalah memulihkan kekuatan spiritual mereka. Setelah menyesuaikan napas mereka selama setengah hari, kekuatan spiritual mereka hampir pulih. Mereka meninggalkan gua, terus mengikuti rute yang mereka rencanakan sebelumnya dan pergi menuju suku roh api di pusat Small Flame World. Tentu saja, mereka berdua secara alami menghela nafas dengan emosi atas kematian pemuda berpakaian putih, dan mereka lebih waspada terhadap roh-roh api itu. Kemudian, keduanya hanya bertemu beberapa gelombang binatang roh api di jalan, tetapi mereka tidak menemukan roh api yang mencegat mereka. Tanpa kendali roh api, binatang roh api jauh lebih lemah. Mereka adalah ancaman sama sekali. Setelah bepergian dengan cara ini selama lebih dari setengah hari, keduanya telah memasuki area pusat Small Flame World. Saat keduanya sedang dalam perjalanan di sebuah hutan kecil, mereka tiba-tiba menyadari bahwa ada ledakan suara pertempuran di kaki bukit tidak jauh. Setelah keduanya menyelinap lewat, mereka menemukan bahwa 3 murid luar yang tidak dikenal sedang bertarung sengit dengan roh api dan lebih dari selusin serigala api. Di antara ketiganya, seorang pemuda berambut merah berdiri di atas batu besar, memegang bendera biru kecil di tangannya. Awan cahaya biru keluar dari bendera, dan mereka berubah menjadi gelombang air biru yang melonjak ke bola api yang tak terhitung jumlahnya yang diluncurkan oleh serigala api. Dua orang lainnya, satu memegang pedang roh sementara wanita lainnya menari brokat emas untuk bertarung dengan satu-satunya roh api. Roh api ini berada di tahap kondensasi selanjutnya. Kekuatannya lebih kuat dari roh api lain yang pernah dilihat Liu Ming sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun brokat emas wanita dapat menyerap api, mereka tidak bisa menang dalam pertarungan 2v1. Ketika Liu Ming dan Zhang Xuan melihat ini, mereka saling memandang, lalu mereka terbang pada saat yang sama, berencana untuk membantu 3 murid luar.